Bab 3151. Kebocoran informasi. Apa yang telah terjadi? Lin Yi berdiri dan minggir. Ada dua peneliti asing yang sering menghubungi seorang pria kulit hitam baru-baru ini, dan catatan panggilan mereka selama periode ini cukup tidak biasa. Kapan situasi ini dimulai? Sekitar minggu lalu, kata Xiao Bing. Awalnya, saya pikir mereka hanya teman biasa yang bertemu, namun, kenyataannya, mereka hanya sebatas rekan kerja dan tidak ada koneksi lain, jadi, kemungkinan mereka berteman sangat kecil. Lin Yi merenung dalam diam. Situasi ini sudah diantisipasi, jadi tidak ada kejutan besar. Batch senjata yang disesuaikan seharusnya sudah hampir siap, kan? Mereka sudah dalam tahap pemolesan akhir. Semuanya hampir selesai, dan orang-orang ini juga sudah muncul. Benar, kata Xiao Bing. Qi dan saya telah menganalisis bahwa orang-orang dari organisasi besar kemungkinan besar telah menemukan lembaga penelitian rahasia kami sejak lama, tetapi belum bertindak. Sekarang kami tidak bisa menebak siapa saja yang bertindak. Bagaimana data lembaga penelitian, apakah ada risiko kebocoran? Bagi Lin Yi, tidak ada yang lebih penting daripada data, selama tidak ada masalah dalam aspek ini, itu bukan masalah besar. Kami selalu bertanggung jawab atas data yang dibagi menjadi 7 bagian, siapapun yang ingin melihat harus melapor kepada Profesor Zhao dan Profesor Gao, lalu menghubungi kami. Xiao Bing berhenti sejenak dan berkata, namun para peneliti ini juga harus mengetahui keseluruhan proses pengembangannya, jika informasi ini bocor, hal ini dapat memengaruhi lembaga penelitian. Awasi mereka. Jika Anda menemukan masalah, segera bertindak. Lebih baik membunuh karena kesalahan daripada membiarkan mereka pergi. Dipahami. Setelah menutup telepon dari Xiao Bing, Lin Yi kembali ke tempat duduknya, melanjutkan mengobrol dan tertawa. Setelah mengobrol sebentar, 4 orang tiba di studio, dan sesi fotografi resmi dimulai. Selain anak itu, Ji Qingyan juga menjadi salah satu tokoh utama. Selama proses ini, He Yuan ikut serta dalam kegembiraan dan mengambil banyak foto. Tanpa mereka sadari, senja perlahan turun. Qin Han memesan ruang pribadi di restoran barbecue keluarganya, berencana untuk berkumpul di sana sebentar setelah pemotretan selesai. Akhirnya, acara berakhir setelah pukul 6 malam, dan semua orang mulai berkemas untuk pergi. Pada saat ini, Zhao Kangming berkata, "Kakak ipar, Lin Bro, kenapa kalian tidak berganti pakaian baru? Aku akan mengambil beberapa foto kalian." "Foto kami?" tanya Gao Zongyuan. "Kita sudah menjadi saudara yang baik selama bertahun-tahun, rasanya kurang lengkap kalau tidak berfoto bersama." Usulan ini membuat Lin Yi dan yang lainnya bersemangat. Keempatnya sudah saling kenal bertahun-tahun, namun anehnya belum pernah mengambil foto bersama secara pantas. "Saya pikir itu saran yang bagus," kata Lian Jinming. "Aku akan mencarikan beberapa setelan untukmu, foto-fotonya pasti akan bagus sekali." Zhao Kangming sibuk pergi ke ruang ganti dan menemukan beberapa setelan jas yang bersih dan pas. Begitu keempatnya berubah, mereka merasa segar kembali. Terutama Lin Yi, dengan bahu lebar dan pinggang ramping, dia adalah gantungan baju yang sempurna. Mengenakan setelan jas formal yang dipadukan dengan wajahnya yang berkontur tajam dengan sempurna mewujudkan ide seorang hooligan berjas. Meskipun dia agak kasar dalam berkata-kata, dia tampak hebat dalam balutan jas, kritik He Yuan. Salah satu berandalan berjas, bernuansa bajingan beradab. "Jadi, seleraku tidak buruk," kata Ji Qingyan dengan bangga. Setelah berdandan, keempatnya berdiri di studio, berpose dengan gaya berbeda, dan mengambil selusin foto, yang hasilnya sangat bagus. Di samping itu, Ji Qingyan yang menggendong anaknya ikut bergabung dengan He Yuan. Mereka mengambil foto keluarga, menandai penutupan yang sempurna untuk pemotretan hari ini. Ketika mereka muncul, waktu sudah lewat pukul 7 malam. Karena Zhao Kangming adalah sepupu He Yuan, bukan orang luar, dia juga bergabung dengan mereka saat makan malam. Akan tetapi, bahkan setelah menghabiskan sore bersama, Zhao Kangming tampak agak menahan diri, tidak dapat sepenuhnya rileks. Karena mereka sudah lama tidak makan di luar, mereka sering bersulang, menjaga suasana tetap meriah hingga larut malam. Karena Nuo kecil butuh tidur, Ji Qingyan menggendong anaknya dan pergi bersama He Yuan. Kelompok yang tersisa terus minum hingga tengah malam sebelum mengakhiri acara. Semua orang kecuali Lin Yi mabuk. Terutama Qin Han dan Gao Zongyuan, hampir tertidur, membutuhkan beberapa cangkir teh untuk sedikit sadar. "Kakak ipar, ayo kita main ke bar, aku traktir," usul Zhao Kangming. "Dengan kakak iparmu di sini, kau tak perlu mentraktir," kata Gao Zongyuan sambil mabuk, "ikuti saja aku." Semua orang keluar dari restoran barbecue, dan Qin Han memanggil seorang sopir, yang mengendarai Alfa milik Lian Jinming ke bar. Karena kondisi fisiknya, Lin Yi mengemudi sendirian. Baginya, konsep mengemudi dalam keadaan mabuk tidak ada. Di bar,
mereka bahkan belum mulai minum ketika telepon Lin Yi berdering. Xiao Bing yang menelepon. Saudara Lin, ada yang aneh. Mereka berdua mencoba kabur, kita bersiap-siap untuk bertindak. Kamu ada di mana sekarang? Di galangan kapal e-sport yang lama, seseorang mungkin ada di sini untuk mengambilnya. Kirimkan aku lokasinya, aku akan datang menemuimu. Dipahami. Mengakhiri panggilan, Lin Yi menoleh ke Qin Han. Saya ada urusan mendesak, kalian minum saja dulu. Qin Han dan yang lainnya mengerti bahwa itu pasti sesuatu yang penting, atau Lin Yi tidak akan terburu-buru pergi. Saudara Lin, kamu minum banyak, perlu seseorang untuk menemanimu, tanya Zhao Kangming. Tidak perlu, kalian nikmati saja. Meninggalkan kata-kata itu, Lin Yi segera pergi, masuk ke mobilnya, dan melaju menuju dermaga pelabuhan timur menggunakan alamat yang dikirim Xiao Bing. Lin Yi mengingat dermaga e-sport sebagai bekas galangan kapal, yang ditinggalkan karena masalah restrukturisasi. Ada rencana untuk membangunnya kembali dalam beberapa tahun terakhir, tetapi rencana tersebut terus ditunda, sehingga area tersebut terbengkalai. Setibanya di sana, Lin Yi segera bergabung dengan Xiao Bing. Selain dia, Luo Qi juga ada di dalam mobil. Di mana kedua orang itu? Luo Qi mengambil buku catatan yang terhubung ke kamera eksternal di atap mobil, fokus pada SUV putih. Itu kendaraan targetnya, kurasa mereka sedang menunggu seseorang, mungkin berencana untuk pergi dari sini. Masih belum diketahui siapa dalangnya. Belum bisa menebak, jawab Xiao Bing dengan serius. Namun, saya menduga itu mungkin asosiasi Gong Yuan, Tentara Dewa, dan Klub Banteng Darah, karena mereka terlibat dalam operasi Timur Tengah dan lebih memahami situasi di sini. Bab 3152. Keanehan. Setelah mendengarkan analisis Xiao Bing, Lin Yi mengangguk setuju. Meskipun organisasi lain menyadari masalah ini, kemungkinan besar mereka yang terlibat langsung dalam operasi Timur Tengah. Jadi, ada 3 tersangka di depan kita. Tentara Tuhan, Klub Banteng Darah, dan Asosiasi Gong Yuan. Di antara mereka, Asosiasi Gong Yuan kemungkinan besar melakukan hal seperti itu, lagi pula, permusuhan di kedua belah pihak terlalu dalam. Namun orang yang tersembunyi di balik layar belum muncul ke permukaan, dan semua asumsi saat ini hanya dapat digunakan sebagai referensi. Di mana yang lainnya? Kita terbagi dalam beberapa aksi berbeda, kata Xiao Bing. Kakak Qiang pergi ke tempat kakak ipar, kakak Ying di panti asuhan, Chow Yue pergi ke tempat kakak ipar ketiga, kakak Feng di tempat kakak ipar keempat, dan kakak Hu di tempat kakak ipar kelima. Hah! Lin Yi melirik mereka berdua. Ada apa dengan adik ipar ketiga, keempat, dan kelima, kalian sendiri yang membuat istilah itu. Kakak ipar yang ketiga bekerja di rumah sakit, yang keempat mengelola perusahaan media, dan yang kelima adalah manajer departemen di perusahaan kakak iparnya. Lin Yi. Setelah mendengarkan penjelasan Xiao Bing, Lin Yi mengetahuinya, Millie seharusnya berada di peringkat kedua. Namun pengaturan mereka baik-baik saja. Bagaimanapun, orang-orang inilah yang paling membutuhkan perlindungan, meskipun rombongan mereka ada di sana, dalam tingkat konflik seperti itu, kelompok pertama tetap harus muncul. Bagaimana dengan Profesor Yan dan Profesor Sang? Saya meminta orang-orang dari daerah garnisun untuk menjemput mereka, itu pasti sangat aman. Lin Yi mengangguk, lalu terdiam, merenungkan hal apapun yang mungkin terlewatkan. Saudara Lin, sepertinya mereka sudah mulai bergerak. Mendengar kata-kata Xiao Bing, Lin Yi memeriksa arlojinya dan mendapati pukul 2.44. Waktu yang tepat. Pergi dan lihatlah, hati-hati, semuanya. Xiao Bing dan Luo Qi keluar dari mobil satu demi satu, dan Lin Yi duduk di dalam mobil, mengamati situasi dari jendela. Dia meraih laptop, sehingga dapat melihat dengan jelas status kendaraan target. Namun samar-samar, Lin Yi merasa ada yang aneh. Ini semua terasa seperti permainan anak-anak. Tidak terdeteksi adanya risiko atau sensasi. Memikirkan hal ini, Lin Yi mengerutkan kening dalam-dalam. Tiba-tiba ia mendapat pencerahan, sebuah pertanyaan penting muncul dalam benaknya. Fokus utamanya bukanlah kedua peneliti yang mencurigakan itu sama sekali. Tetapi 7 orang dari kelompok pertama. Jika tidak, bahkan jika kontak mereka adalah Zhao Chunyan dan Zhang Ziyi, data lengkap tidak akan dapat diperoleh. Tanpa data yang lengkap, hanya mengembalikan sebagian saja tidak akan ada gunanya. Dengan mengingat hal ini, Lin Yi buru-buru keluar dari mobil, memanfaatkan bangunan di sekitarnya untuk menyembunyikan dirinya di malam hari. Pada saat yang sama, kedua peneliti asing itu turun dari mobil, diam-diam melirik sekeliling, lalu bergerak menuju pantai. Tidak jauh dari situ, Xiao Bing dan Luo Qi telah bersembunyi, menunggu target muncul. Sementara itu, Lin Yi bersembunyi di tempat yang lebih terbuka, dengan pisau bedah sudah di tangannya. Dalam suasana malam seperti itu, penglihatan malam dasarnya digunakan secara maksimal. Setiap gerakan kecil tidak bisa lepas dari pandangannya.
Waktu terus berjalan, dan kedua peneliti itu diam-diam mendekati penanda itu, tampaknya menunggu seseorang untuk menemui mereka. Namun setelah lebih dari 10 menit berlalu, mencapai lewat pukul 3 pagi, keadaan di sekitarnya tetap sunyi. Situasi itu membuat Lin Yi merasa sedikit tidak nyaman. Penantian yang mencemaskan tidak hanya dirasakan oleh mereka bertiga. Kedua peneliti asing itu juga gelisah, terus-menerus mengamati sekeliling sambil terus-menerus menelepon, kecemasan mereka bertambah ekstrim. Karena jaraknya, apa yang mereka katakan di telepon tidak dapat didengar. Namun kegugupan mereka nyata. Lingkungan sekitar tetap sunyi, hanya terdengar suara debur ombak menghantam pantai. Setengah jam berlalu dalam penantian yang tiada habisnya, namun tetap saja, tak seorang pun muncul. Lin Yi memeriksa arlojinya dan mendapati waktu sudah menunjukkan pukul 3.46. Secara logika, waktu utama untuk bertemu telah lewat. Dengan waktu kurang dari 1 jam hingga fajar, pergi begitu saja tanpa diketahui adalah hal yang tidak realistis. Sifat tidak masuk akal dari semua ini membuat Lin Yi gelisah. Semakin tidak jelas, semakin besar potensi bahayanya. Tanpa disadari, lebih dari 10 menit berlalu. Kesabaran Lin Yi mencapai batasnya, bersiap memanggil Xiao Bing dan Luo Qi kembali. Sekalipun itu berarti kehilangan tersangka, itu lebih baik daripada menempatkan mereka pada risiko. Tetapi saat Lin Yi hendak memanggil mereka kembali, kedua peneliti itu tiba-tiba berbalik, kembali ke mobil mereka. Melihat hal ini membuat Lin Yi semakin gugup, dan segera mengirimkan sinyal kepada mereka berdua. Dari sudut pandangnya yang terbuka, Lin Yi memperhatikan mereka pergi dengan selamat sebelum berbalik ke arah mobil. Kembali ke mobil, Luo Qi mengambil laptopnya lagi. Mobil yang diparkir di pinggir jalan belum pergi, masih menunggu seseorang. Aneh sekali. Tidak ada yang datang menjemput mereka, gumam Luo Qi. Kami bersembunyi dengan baik, tidak terekspos, kata Xiao Bing. Kalau tidak, mereka tidak akan menunggu selama itu, mereka pasti sudah pergi sejak lama. Tapi ada sesuatu yang terasa aneh. Luo Qi menunjuk ke arah mobil di layar, mereka tetap di sana tanpa pergi, menunjukkan bahwa mereka belum menerima pemberitahuan tentang perubahan rencana apapun, tetapi hanya kontak mereka yang tidak muncul, kalau tidak, mereka tidak akan kembali ke mobil untuk menunggu. Itulah yang membuatku bingung juga, Xiao Bing menyetujui. Karena target mereka bukan kedua peneliti itu, tapi kamu. Perkataan Lin Yi membuat mereka waspada, keduanya menatapnya secara bersamaan. Dalangnya sangat cerdas, melihat inti permasalahan ini, kata Lin Yi. Data institut terbagi menjadi 7 bagian di tanganmu, di antara seluruh institut, kalian bertujuh adalah yang paling kritis, bahkan melampaui Zhao Chunyan dan Zhang Zi, jadi target mereka yang sebenarnya adalah kamu. Xiao Bing mengerutkan keningnya, merenung dalam-dalam. Jika kita, itu akan lebih aneh lagi. Aku juga merasakan hal yang sama, tambah Luo Qi. Kalau kami yang jadi target, pasti akan dilakukan investigasi menyeluruh sebelum bertindak, mereka sudah pasang jebakan sebelumnya, tidak akan diam saja. Selain itu, ada keanehan lain, kata Xiao Bing. Saya bisa menjamin kerahasiaan operasi ini, jika kami targetnya, satu-satunya cara bertindak adalah dengan memancing kami masuk. Sambil menyingkirkan poninya dari dahi, Xiao Bing melanjutkan. Sengaja memasang jebakan untuk kesepakatan palsu, menunggu kami menangkap mereka, lalu memasang jebakan pada kami, itulah cara yang benar. Bab 3153. Selama Lin Yi ada di sini, Anda tidak dapat menyentuh siapapun dari tim 1. Luo Qi mengangguk setuju sambil merenung. Jika analisismu benar, maka tadi, jika seseorang benar-benar datang menjemput mereka, kita berdua pasti sudah bertindak, dan rencana mereka pasti berhasil. Tapi hasilnya berbeda dari yang kita harapkan, atau bisa dibilang mereka menyia-nyiakan kesempatan besar. Itulah yang juga tidak bisa kupahami, benar-benar di luar logika, kata Xiao Bing. Ada detail penting lainnya yang tidak bisa kita abaikan, kata Luo Qi. Sambil menunggu seseorang di pantai, mereka terus-menerus menelepon. Saya hitung, totalnya mereka menelepon 5 kali, dengan durasi rata-rata sekitar 30 detik, yang berarti setiap panggilan tersambung. Setelah berhenti sejenak, Luo Qi melanjutkan. Jika salah satu panggilan telepon memberitahu mereka bahwa rencana hari ini dibatalkan, mereka tidak akan menunggu lebih lama lagi dan pasti akan langsung pergi pada kesempatan pertama. Sambil berbicara, Luo Qi menunjuk ke komputer lagi dan berkata, setelah mereka kembali, mereka masih menunggu di tepi pantai, yang menunjukkan bahwa rencana awal tidak dibatalkan, dan pihak lawan membuat mereka menunggu kabar terbaru. Singkatnya, pihak lawan tidak menghentikan rencana dan membuat mereka menunggu di sini. Anehnya, mereka tahu kalau ada aksi, kami pasti akan muncul, tapi mereka melewatkan kesempatan itu, kata Xiao Bing. Jika karena suatu alasan yang tak terkendali, mereka terlambat dan tidak bisa tiba pada waktu yang disepakati, seharusnya mereka menetapkan waktu yang berbeda.
Membuat pihak lain menunggu seperti ini saja tidak masuk akal, itu terlalu rendah. Keduanya menatap Lin Yi secara bersamaan. Saat masalah menemui jalan buntu, Lin Yi adalah pilar mereka. Analisismu sangat masuk akal, dan kemungkinan besar memang begitu. Lin Yi membenarkan analisis mereka, dengan berkata. Tapi mereka tidak bergerak, dan mereka juga tidak muncul, yang berarti pasti ada alasan yang menghalangi mereka muncul. Alasan mereka tidak berani muncul. Keduanya bertukar pandang, dan Luo Qi berkata, "Ini bukan pulau, apa yang bisa membuat orang-orang pelanggar hukum itu waspada? Mungkin mereka tahu aku datang, hanya itu jawaban yang bisa kupikirkan," kata Lin Yi lembut. "Anda." Keduanya bingung. "Begitu kalian berdua bertindak, aku pasti akan turun tangan dan rencana mereka tentu saja akan gagal," kata Lin Yi dengan suara rendah. "Tapi pertanyaannya, bagaimana mereka tahu kau ada di sisi kami? Dengan kemampuanmu, mustahil kau ditemukan dalam perjalanan ke sini." Luo Qi menganalisis secara metodis. "Memang membingungkan kalau aku tidak tahu kau ada di sini dan tidak muncul." "Tidak, itu mungkin," kata Xiao Bing. "Mungkin sebelum datang, keberadaan Lin Bro sudah terungkap." "Sial, kok bisa kamu meragukan kemampuan Lin Bro? Kamu mau dipecat?" "Apa yang dikatakan Xiao Bing memang mungkin," kata Lin Yi. "Jika analisisnya benar, maka keberadaan saya pasti telah terbongkar, dan ada banyak kemungkinan hal ini bisa terjadi. Kalau tidak, situasi aneh seperti ini tidak akan terjadi." Saat dia berbicara, Lin Yi melihat keluar jendela dan berkata dengan suara rendah. Namun mengingat situasi saat ini, tidak mungkin lagi menemukan informasi yang berguna. Perkataan Lin Yi membuat Luo Qi putus asa, lalu melempar komputernya ke samping. Hal-hal menjadi lebih menarik. Xiao Bing mengangguk, lalu berkata, "Singkatnya, kita bertujuh punya datanya, jadi target operasi ini adalah kita bertujuh. Target utama malam ini bukan kedua peneliti itu, melainkan kita berdua. Mungkin karena keberadaan Lin Bro yang terungkap, pihak lawan tidak berani bergerak, yang menyebabkan kejadian malam ini." "Pada dasarnya benar," kata Luo Qi. "Mari kita berhenti menganalisis ini," kata Lin Yi. "Hubungi yang lain dan pastikan mereka tetap berhati-hati." "Mengerti." Ketiganya mengeluarkan ponsel mereka hampir bersamaan. Setelah menyalakannya, melihat puluhan panggilan tak terjawab di layar, wajah Lin Yi berubah drastis. Perkembangan situasi tampaknya lebih buruk dari yang dibayangkannya. GK Bar adalah bar yang tenang di Zonghai. Karena lokasinya yang relatif terpencil, bisnis ini selalu suam-suam kuku, tetapi bertahan karena ketenangannya. Di sudut bar duduk seorang pria kekar. Kursi di bawahnya tampak sangat rapuh, seolah-olah bisa patah kapan saja. Dari jauh, tubuhnya yang kekar tampak seperti seekor beruang hitam yang sedang duduk di sana. Akibatnya, beberapa meja di sekitarnya tetap kosong, di tempat yang begitu tenang, tidak seorang pun mau duduk di sebelahnya, karena takut akan merusak suasana. Bahkan suasana bar secara keseluruhan menjadi aneh karena kehadirannya. Pada saat ini, suasana bar tiba-tiba menjadi riuh. Tatapan orang banyak, baik pria maupun wanita, tertuju pada seorang wanita berambut pirang dan bermata biru. Cuaca di Zonghai sudah agak dingin, tetapi wanita yang masuk masih mengenakan rok pendek ketat, memperlihatkan pahanya yang montok. Yang paling menakjubkan, sosok wanita itu sangat menggerahkan, menyerupai dua bola basket yang tergantung di tubuhnya. Jalannya sangat menggoda, bahkan wanita pun akan meliriknya, matanya penuh dengan keheranan. Dan orang ini adalah Afluo dari Tentara Tuhan. Setelah memasuki bar, Afluo sangat menikmati tatapan iri orang lain, membuat postur berjalannya semakin provokatif. Namun setelah masuk, dia tidak berlama-lama di sana melainkan langsung berjalan ke sudut. Dia duduk berhadapan dengan pria berpunggung kekar dan bahu lebar. Melihat mereka berdua bersama, orang-orang di bar itu diam-diam mengalihkan pandangan mereka. Terasa mereka berdua sangat cocok satu sama lain, jika tidak, mereka akan merasa sangat cocok. Orang yang duduk di hadapan Afluo tidak lain adalah Maldi, perwakilan muda dari klub Banteng Darah. "Kau sudah mengatur agar orang-orang bertindak, kan?" tanya Afluo dengan tenang. Maldi mengangguk, "Orang yang kamu suap memberikan informasi yang sangat penting." Gelombang. Wajah Afluo menunjukkan ekspresi main-main. Dia bisa mendeteksi informasi berguna dari Lin Yi. Dia menyebutkan bahwa Lin Yi memiliki sesuatu di tubuhnya yang memancarkan radiasi lemah, yang tidak boleh disentuh oleh orang biasa, jawab Maldi. Mata Afluo berbinar. Sesuatu yang dimiliki Lin Yi. Dan memancarkan radiasi lemah. Hal ini secara signifikan meningkatkan kemungkinan bahwa itu adalah sesuatu dari Pulau Tilia. Jika demikian, kepentingan item tersebut mungkin saja melampaui data lembaga penelitian. Lalu, di mana barangnya? Tanya Afluo, sambil tetap tenang. Itu diserahkan kepada seseorang bernama Liang Jinning,
mereka tampaknya punya hubungan baik. Seharusnya itu tidak sulit bagimu, selama itu tidak ada di tangannya, mendapatkannya seharusnya mudah, kata Afluo. Soal keberadaan Lin Yi, pastikan untuk mencari tahu dengan jelas. Selama dia ada, kalian tidak boleh menyentuh anggota grup 1. Bab 3154. Dia Zonghai Master Lin. Wajah Maldi muram ketika dia berkata terus terang. Di matamu, apakah benar-benar tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya? Jelaslah bahwa kata-kata Maldi dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak suka mendengar retorika Afluo, wajahnya tampak sangat tidak senang. Tentu saja, ada banyak orang yang lebih kuat darinya, tetapi di antara kami, dia memang yang terkuat, jawab Afluo. Jangan lupa, gelar dari Hulk Rangers meninggal di tangannya belum lama ini. Brengsek, menabrak. Maldi mengumpat dengan marah, memecahkan gelas di tangannya, mengejutkan orang lain di bar. Afluo tidak berkata apa-apa, duduk dengan senyum senang di hadapannya, tampak menikmati pemandangan itu. Setelah beberapa menit, Maldi menjadi sedikit tenang. Tenanglah, atau kau tidak akan pernah bisa mengejarnya. Aku tidak butuh kau untuk memberitahuku hal itu. Hanya pengingat, ekspresi Afluo berubah sedikit serius saat dia berkata. Ingat tujuan operasi ini tentang informasi yang mereka miliki. Kecuali benar-benar diperlukan, jangan targetkan anggota kelompok pertama, dan jangan pula targetkan orang-orang di sekitarnya. Saya tidak peduli dengan semua itu. Saya hanya peduli dengan hasilnya. Hehe. Afluo tertawa dingin, jika kamu benar-benar sesantai itu, aku akan sedikit menghormatimu. Apa menurutmu aku benar-benar takut dengan balas dendamnya? Jika kamu benar-benar tidak punya kekhawatiran, mengapa kamu menargetkan Zonghai, kata Afluo. Kalau ingatanmu kurang baik, aku bisa mengingatkanmu. Dia punya wanita bernama Liang Ruoxu yang tinggal di kota Jing. Kau bisa mengincarnya, dan efeknya pasti akan lebih baik. Ekspresi Maldi berubah, urat-urat di lehernya tampak menonjol, kemarahannya hampir tak terelakkan. Mereka semua mengetahui identitas Liang Ruoxu dengan sangat baik. Dia tidak membutuhkan Lin Yi untuk bertindak, siapapun yang macam-macam dengannya akan mati. Itulah sebabnya aku bilang tenang, Afluo melanjutkan. Para perempuan dan saudara-saudara di sekitarnya boleh digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan kami, tetapi mereka tidak boleh disakiti. Ini aturan dalam pekerjaan kami. Tak seorang pun dari kami adalah preman, itu akan merendahkan martabat kami. Maldi tidak berkata apa-apa lagi, ekspresi dingin di wajahnya saat dia berjalan keluar dari bar. Setelah dia pergi, seorang pria berambut pendek yang duduk tidak jauh menggantikan tempat duduk Maldi. Bos, kita harus cari cara untuk mendapatkan apa yang dimiliki Lin Yi. Mungkin itu lebih penting daripada datanya. Haruskah kita bertindak sendiri? Tidak sepadan, kata Afluo. Meskipun Maldi dan aku partner, dialah yang melakukan segalanya. Bahkan jika Lin Yi ingin mencari masalah denganku, dia tidak punya alasan. Tapi benda itu mungkin sangat penting. Kemungkinan besar benda itu berasal dari pulau itu. Memangnya kenapa kalau begitu? Apa kau sudah bosan hidup? Mau kuantar pulang? Pria berambut pendek itu tidak berani berbicara lagi dan duduk diam di kursinya. Biar si Maldi bodoh itu yang urus. Setelah selesai, aku masih bisa dapat setengahnya. Kilatan melintas di mata Afluo yang indah, sekarang bukan saatnya untuk berkonfrontasi langsung dengan Lin Yi. Kita tidak boleh memprovokasi pria itu. Di bar, setelah Lin Yi pergi, beberapa orang melanjutkan pesta minum mereka. Bro, kapan kita bisa mendapatkan foto-foto yang kamu ambil hari ini? Tanya Liang Jinming sambil memegang sebatang rokok. Qin Han dan Gao Zongyuan juga menatapnya, tampaknya ingin menanyakan pertanyaan yang sama. Mereka semua dengan penuh semangat menunggu foto kelompok yang diambil hari ini. Bagi mereka, foto-foto itu merupakan bukti persahabatan mereka. Begitu mereka mendapatkannya, mereka pasti akan memajangnya di tempat yang menonjol. Biasanya, saya bisa meretouchnya dalam sehari, tapi karena ini untuk kita, saya akan memberikan sentuhan halus. Beri saya waktu 3 hari, dan saya pasti akan menyelesaikannya, kata Zhao Kangming sambil tersenyum. Dengan penampilanku dan penampilan Pak Tua Lin, tidak perlu retouching. Qin Han tertawa terbahak-bahak. Kalian berdua terlalu jelek, ini benar-benar perlu diperbaiki, haha. Persetan denganmu, aku jauh lebih cantik darimu, kalau tidak, bagaimana mungkin kau masih sendiri selama bertahun-tahun ini tanpa ada seorang wanita pun yang tertarik padamu? Sialan, aku akan meminummu di bawah meja hari ini. Mereka saling bertukar hinaan main-main, dan Zhao Kangming berdiri sambil tertawa. Kakak ipar, kakak Qin, kakak Ming, aku mau ke kamar mandi. Nanti aku pesan camilan lagi. Ada yang kalian mau? Jangan minum alkohol lagi. Kita sudah minum banyak. Bawa saja beberapa piring buah,
kata Gao Zongyuan, mabuk. Mengerti. Zhao Kangming bangkit dan pergi. Tanpa kehadiran orang luar, mereka bertiga merasa lebih santai. Qin Han, sambil memegang minuman, mengumpat sambil bercanda. Si Tua Lin sibuk akhir-akhir ini, tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Meskipun dia tidak mengatakannya, kita bisa menebak banyak hal tentang identitas Lin Bro, kata Liang Jinming. Kita tidak bisa ikut campur. Ini pilihan Lin Bro sendiri. Dia orang yang sangat terukur, seharusnya dia tidak membuat masalah. Tapi gelang yang dia berikan padamu itu misterius banget. Katanya kita nggak boleh sentuh, dan cuma mikirinnya aja bikin aku merinding. Benar sekali, itu juga agak membuatku takut, ditambah lagi ada radiasinya, kata Gao Zongyuan. Sialan, ini membuatku sedikit takut juga, kata Liang Jinming. Benda itu ada di mobilku. Bagaimana kalau itu menyebabkan kemandulan, haha. Jangan khawatir, aku akan punya banyak anak dan memberimu satu. Sialan, persetan denganmu. Pop. Liang Jinming menyalakan rokok dan berkata, kalian terus minum, aku juga mau ke kamar mandi. Sudah berapa banyak kamu minum sampai harus ke kamar mandi? Kandung kemihmu lemah. Mungkin kakak Lin bisa memberimu obat, goda Gao Zongyuan sambil terkikik. Aku tidak sepertimu, malu mengakui masalahmu. Aku sudah membiarkan Lin Bro memberiku obat. Aku sudah sangat kuat sekarang. Dengan sebatang rokok tergantung di bibirnya, Liang Jinming bangkit untuk pergi ke bar. Mereka semua seperti ini, menggunakan kamar mandi di bar, tidak pernah benar-benar di toilet, hanya mencari sudut untuk buang air. Kakak Ming, mau ke kamar mandi. Melihat Liang Jinming pergi, seorang gadis pemberani berkomentar. Kamu pintar. Meskipun dia tidak mengenalnya, hal itu tidak menghentikan Liang Jinming untuk membalas leluconnya. Sepertinya kamu sudah banyak menderita, apa kamu masih bisa berdiri tegak, butuh bantuanku untuk menopangmu, hehe. Takut tangan kecilmu tak mampu menopangku, haha. Sambil menggoda, Liang Jinming keluar dari bar. Orang-orang menyapanya di sepanjang jalan, benar-benar menunjukkan reputasinya. Perlahan-lahan, saat dia mencapai gang kecil di samping bar, bahkan belum melepas ikat pinggangnya, dia mendengar bisikan. Tiba-tiba, Liang Jinming tersadar. Suaranya familiar. Itu milik Zhao Kangming. Dia baru saja menerima telepon, lalu bergegas pergi. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Kau tahu siapa dia? Master Lin Zonghai. Beraninya aku menahannya di sini. Bab 3155. Tahi lalat. Mendengar perkataan Zhao Kangming, Liang Jinming langsung tersadar dan merasakan ada sesuatu yang salah. Percakapan mereka berlanjut. Saya sudah menyelesaikan tugas saya, kapan Anda akan memberi saya uangnya? Dia menyerahkan sesuatu kepada Liang Jinming, benda itu tampak sangat penting, benda itu juga radioaktif, orang biasa tidak boleh menyentuhnya. Hanya ini informasi yang aku tahu, jangan mencariku lagi di masa depan, aku tidak akan melakukan hal semacam ini lagi. Liang Jinming orangnya sembrono, tapi dia tidak bodoh. Dari beberapa kata ini, dia bisa menebak ada sesuatu yang aneh. Zhao Kangming ini pasti menyembunyikan sesuatu. Mengeluarkan ponselnya, Liang Jinming menghubungi Gao Zongyuan. Kamu dan saudara Qin keluar cepat, ada yang tidak beres. Setelah mengatakan ini, Liang Jinming menutup telepon. Dengan wajah dingin, dia mengambil batu bata dari tanah dan berdiri di pintu masuk gang menunggu Zhao Kangming keluar. Sekitar setengah menit kemudian, Zhao Kangming muncul dari bayangan, gemetar sambil memegang telepon di tangan. Ah! Melihat Liang Jinming, Zhao Kangming berteriak, wajahnya memucat, dan keringat dingin menetes dari dahinya. Kakak Ming, kamu di sini juga untuk ke toilet. Liang Jinming menatap tajam ke arah Zhao Kangming. Meski dia tidak memancarkan aura pembunuh Lin Yi, ada intensitas yang dahsyat dalam dirinya. Siapa yang baru saja kamu telepon? Zhao Kangming menggigil seluruh tubuhnya, ketakutan setengah mati. Saya tidak menelepon, hanya buang air kecil, orang di sebelah saya yang menelepon. Dengan batu bata di tangannya, Liang Jinming berkata dengan suara rendah. Kau sepupu Suster Yuan, dan ipar kakak Gao. Demi hubungan ini, aku beri kau satu kesempatan lagi. Kalau kau tidak jujur, aku akan menghajarmu sampai mati. Aku. Zhao Kangming begitu ketakutan hingga dia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Benarkah, bukan aku yang menelepon, saudara Ming jangan salah paham. Persetan denganmu. Tanpa membuang kata-kata lagi, Liang Jinming memukul kepala Zhao Kangming dengan batu bata. Sebuah teriakan menggema di gang itu, menjatuhkannya ke tanah, wajahnya berlumuran darah. Orang-orang yang lewat berkumpul, berdiri di depan Liang Jinming. Kak Ming, ada apa? Apa anak ini bersikap sombong padamu? Kita bisa mengatasinya, kau tidak perlu repot-repot. Liang Jinming sering mengunjungi bar ini, jadi banyak orang yang mengenalnya,
dan ketika sesuatu seperti ini terjadi, tentu saja ada yang bersedia membantu. Aku tidak butuh bantuanmu, semuanya mundur, kata Liang Jinming tegas. Semuanya, minggir, minggir. Qin Han dan Gao Zongyuan bergegas dari belakang. Melihat Zhao Kangming terjatuh ke tanah, ekspresi mereka berubah. Apa yang terjadi? Tanya Qin Han. Bawa dia ke mobil dulu, nanti aku jelaskan semuanya. Gao Zongyuan tidak menyalahkan Liang Jinming, mereka telah bersama selama bertahun-tahun, dia tahu kepribadian Liang Jinming dengan baik. Jika sesuatu yang sangat penting tidak terjadi, dia tidak akan membunuh Zhao Kangming. Meskipun dia adalah saudara iparnya, Gao Zongyuan masih merasa lebih dekat dengan Liang Jinming. Ayo kita bawa dia ke mobil dulu. Qin Han bertindak pertama, mengangkat Zhao Kangming ke dalam mobil. Pada saat ini, Zhao Kangming hampir tidak sadarkan diri, dan Qin Han serta Gao Zongyuan keduanya menatap Liang Jinming. Apa sebenarnya yang terjadi? Liang Jinming menceritakan situasi itu kepada mereka tanpa melewatkan satu kata pun. Setelah mendengarkan, Qin Han dan Gao Zongyuan keduanya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan sangat serius. Tamparan. Gao Zongyuan menamparkan wajah Zhao Kangming, berteriak histeris. Cepat dan katakan, apa yang terjadi? Kamu bicara dengan siapa di telepon? Zhao Kangming kebingungan, bahkan setelah ditampar, dia menunjukkan sedikit reaksi. Semuanya, tenanglah, sekarang bukan saatnya untuk ribut-ribut. Qin Han menarik Gao Zongyuan kembali, tetapi karena ketegangan, ia juga bernapas dengan tidak teratur. Semua orang tahu situasi Pak Tua Lin, dia pasti punya banyak musuh di luar, mungkin ada yang mencarinya, Zhao Kangming bisa saja disuap. Aku juga berpikir begitu, kata Gao Zongyuan dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir tentang situasi Lin bro. Kalaupun terjadi sesuatu, dia bisa mengatasinya sendiri. Kita perlu memeriksa Presiden Ji. Kalau terjadi sesuatu padanya, akan sangat buruk. Kita tidak bisa hanya pergi ke kakak ipar, ada juga Direktur Li, Liang Jinming menambahkan. Jika sesuatu terjadi padanya, Lin bro pasti tidak akan sanggup menerimanya. Kalau begitu, kita berpisah saja, aku akan pergi ke Presiden Ji bersama Gao, dan kamu pergi ke Direktur Li, bawa mereka ke kantor polisi, dengan begitu, mereka akan aman, saran Qin Han. Kunci orang ini di mobil dulu, aku akan menyuruh seseorang dari bar mengawasinya. Baiklah. Ketiganya keluar dari mobil, dengan Liang Jinming menjadi orang terakhir. Saat dia mengunci pintu mobil, dia mencengkeram keras Zhao Kangming dan berkata dengan keras. Aku tidak peduli kau bisa mendengarku dengan jelas, tapi ingat ini, kalau terjadi apa-apa pada kakakku atau kakak iparku, bukan hanya aku yang akan membunuhmu, seluruh keluargamu juga tidak akan selamat. Setelah mengucapkan kata-kata kasar itu, Liang Jinming menutup pintu mobil, lalu masuk ke mobilnya sendiri, dan menghubungi nomor Li Chuhan. Kakak ipar, ini Liang Jinming, di mana kamu sekarang? Saat memanggil Li Chuhan, Liang Jinming menggunakan nada yang berbeda, sangat sopan. Saya sedang bertugas di rumah sakit. Ada yang tidak beres. Apakah ada anggota keluarga yang sedang sakit? Tidak, tidak, akulah yang membutuhkan sesuatu darimu, tunggu aku di rumah sakit. Baiklah. Di antara Qin Han dan yang lainnya, hubungan antara Liang Jinming dan Li Chuhan adalah yang paling dekat. Karena dia yang paling tidak terkendali, dia sering membuat gadis-gadis mendapat masalah, dan harus merepotkan Li Chuhan untuk membereskan kekacauan itu. Liang Jinming adalah saudara laki-laki Lin Yi, jadi dalam situasi seperti ini, Li Chuhan tentu saja mengurus semuanya dengan baik, membuat hubungan mereka sedikit lebih dekat dibandingkan dengan yang lain. Dan ini juga sebabnya setelah kejadian itu, dia teringat pada Li Chuhan. Liang Jinming mengemudi dengan cepat, sambil menurunkan kaca jendela agar tetap waspada. Sambil menjerit di jalan, Liang Jinming tiba di rumah sakit, lalu memanggil Li Chuhan. Kakak ipar, cepat turun, aku menunggu di pintu masuk departemen rawat inap 8, lebih cepat lebih baik, jangan buang waktu. Li Chuhan terkejut oleh hal ini, karena tidak tahu apa yang telah terjadi. Apa yang terjadi pada Lin Yi, jangan sembunyikan dariku, kalau ada yang salah, ceritakan padaku. Saudaraku baik-baik saja, tidak ada yang salah, turunlah cepat, aku butuh sesuatu darimu. Aku akan turun sekarang, tunggu aku. Setelah menutup telepon pada Li Chuhan, Liang Jinming keluar dari mobil dan terus melihat sekeliling. Dia segera berjalan ke departemen rawat inap 8, menunggu Li Chuhan keluar. Jinming. Dalam waktu 5 menit, Li Chuhan berlari keluar dari lift. Dia mengenakan sepatu datar dan jas lab, tampak bingung dan terburu-buru saat dia bergegas menuju Liang Jinming. Kamu memanggilku terburu-buru, ada apa? Kakakku baik-baik saja, tapi ada yang tidak beres sekarang, kakak ipar, kamu harus segera ikut denganku. Bab 3156. Para pengejar.
Liang Jinming mencengkeram lengan baju Li Chuhan, lalu berlari mati-matian menuju pintu keluar. Sepanjang proses, Li Chuhan benar-benar bingung. Satu-satunya hal yang dapat dipastikannya adalah Lin Yi tidak dalam bahaya, dan Liang Jinming tidak akan menyakitinya, ia dapat mempercayainya sepenuhnya. Hanya dalam jarak belasan meter, mereka dengan cepat berhasil keluar dari departemen rawat inap 8. Tunggu sebentar. Tepat saat mereka melangkah keluar, sebuah suara rendah terdengar dari belakang mereka. Zhang Chaoyue berdiri di belakang mereka. Melihat Zhang Chaoyue, Liang Jinming merasa dia tampak familiar tetapi hanya dapat mengingatnya sebagai teman Lin Bro. Chaoyue. Melihat Zhang Chaoyue muncul di belakangnya, Li Chuhan semakin bingung. Mereka salah satu dari kita, dia teman baik pemimpin kalian, jelas Li Chuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kalian berdua ada di sini? Kak, ada insiden kecil di pihakmu, tapi itu bukan masalah besar, jangan khawatir. Setelah mengatakan itu, Zhang Chaoyue menatap Liang Jinming. Bos sudah pernah menyebutmu sebelumnya, tapi masalah hari ini di luar tanggung jawabmu. Serahkan saja adikmu padaku, dan kau kembali dulu. Melihat Zhang Chaoyue, Liang Jinming menghela nafas lega. Dia juga tahu bahwa orang di depannya dapat dipercaya, dan pastinya lebih terampil daripada dirinya. Dengan adanya dia di sini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, itu lebih baik dibandingkan dengan keberadaan dia di sini. Kita punya orang dalam, sepertinya ada yang sedang melawan saudaraku. Aku tidak bisa menghubunginya lewat telepon, tapi dengan kamu di sini, aku lega. Perkataan Liang Jinming memberi Zhang Chaoyue firasat buruk. Sebelumnya, beberapa orang telah tersebar ke berbagai tempat, hanya karena situasi di lembaga penelitian sedang tidak normal, jadi mereka datang lebih awal untuk menjaganya. Intinya adalah berhati-hati dan mencegah kejadian yang tidak diharapkan. Tetapi mengingat situasi saat ini, masalah ini tampaknya lebih rumit dari yang dibayangkannya. Begitu kakak bos pergi, aku juga akan membawa kakak pergi. Terima kasih, saudaraku. Terima kasih kembali. Liang Jinming benar-benar rileks, sekarang dia bisa pergi dengan tenang. Kak, aku pergi sekarang. Baiklah, berkendaralah dengan aman. Sampai saat ini, Li Chuhan masih bingung. Tetapi saat Liang Jinming membuka pintu mobil, dia melihat 4 orang mendekat dari arah yang berbeda. Mereka mengepung mereka bertiga di tengah. Keempat orang itu berpakaian aneh, mengenakan pakaian hitam, tubuh mereka kekar, dan mereka mengenakan topeng hitam, membuat mereka tampak lebih menakutkan di malam yang gelap. Kemunculan keempatnya membuat ketiganya langsung waspada. Secara naluriah, Zhang Chaoyue mengulurkan tangan untuk menghalangi Li Chuhan di belakangnya. Dengan tangan yang lain, dia mengeluarkan belati, sambil berbicara dengan suara rendah. Kak, situasinya sudah berubah, masuk ke mobil dulu. Liang Jinming juga menyadari ada sesuatu yang salah, menggunakan matanya untuk memberi isyarat kepada Li Chuhan agar masuk ke mobilnya. Dalam keadaan seperti itu, bersikeras untuk tetap tinggal adalah tidak bijaksana. Namun, Li Chuhan membeku di tempatnya berdiri, sama sekali tidak bisa bergerak. Zhang Chaoyue melihat sekeliling, lalu mundur ke pintu mobil untuk membantu Li Chuhan membuka pintu. Kak, cepat masuk ke mobil. Oh, baiklah. Tak lama kemudian, Li Chuhan kembali mendapatkan ketenangan yang seharusnya dimiliki seorang ahli bedah, sambil duduk di kursi penumpang. Namun saat itu, terdengar suara rendah yang ditujukan pada Liang Jinming. Kamu Liang Jinming, kan? Pembicara, yang berdiri di depan, adalah yang tertinggi dan terkuat di antara mereka. Kata-kata yang tiba-tiba itu membuat Zhang Chaoyue dan Liang Jinming terkejut. Berdasarkan dugaan Zhang Chaoyue, pihak lain itu tentu saja bukan orang biasa, mereka pasti tergabung dalam suatu organisasi. Jadi, targetnya seharusnya adalah adiknya atau dirinya sendiri. Meskipun Liang Jinming adalah saudara laki-laki bos, jika seseorang benar-benar ingin menyerang bos, saudara perempuan dan dirinya sendiri akan menjadi pilihan terbaik. Memangnya kenapa kalau aku begitu, kata Liang Jinming dengan suara rendah. Meskipun dia juga takut, kondisinya sedikit lebih baik dibandingkan Li Chuhan. Bukan hanya karena ia seorang laki-laki, tetapi juga karena sebelumnya saat ia pergi berlibur ke ibu kota, ia pernah mengalami kejadian penculikan. Dia menyaksikan Lin Yi membunuh puluhan orang. Sejak itu, kemampuannya menahan tekanan telah meningkat pesat. Dalam hal ini, baik Qin Han maupun Gao Zongyuan tidak dapat dibandingkan. Serahkan apa yang kamu miliki. Liang Jinming tercengang, kata-kata pihak lain tidak terduga. Namun tak lama kemudian, dia ingat bahwa saat Zhao Kangming berbicara pada pihak lain, dia telah membocorkan sepotong informasi. Dia memberikan sesuatu kepada Liang Jinming, sepertinya sangat penting. Liang Jinming yakin, ini pasti alasan mereka mengincarnya. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Pria kuat yang berdiri di depan menatap Zhang Chaoyue lagi.
Kalian berdua sebaiknya bekerja sama dan menyerahkan semua yang kalian miliki, itu baik untuk kalian. Kerja sama tentu saja bukan suatu pilihan. Zhang Chaoyue mengangkat bahu, tidak gugup sama sekali, dan berkata, kamu bawa kakak pergi dulu, aku akan tangani orang-orang ini. Kakak, terserah kamu. Liang Jinming tahu persis apa yang harus dia lakukan sekarang. Tanpa sopan santun terhadap Zhang Chaoyue, dia membuka pintu mobil dan segera melaju pergi. Jangan biarkan mereka lolos. Atas perintah orang kuat itu, orang di sebelah kirinya mengeluarkan pistol berperedam, membidik ban, dan menarik pelatuknya. Dor! Suara yang jernih. Asap putih mengepul dari area roda. Pada saat yang sama, terdengar suara gesekan yang tajam. Pelan-pelan injak rem, putar kemudi ke arah berlawanan. Li Chuan segera mengingatkannya. Mengikuti arahan Li Chuan, Liang Jinming berhasil menstabilkan mobilnya, bahkan menabrakkannya kedua mobil di samping mereka. Liang Jinming melirik ke samping, mendapati Zhang Chaoyue telah terlibat perkelahian dengan mereka. Pada titik ini, Liang Jinming tidak peduli dengan hal lain, dia berlari bersama Li Chuan. Karena ini tempat umum, melarikan diri tidaklah sulit, ada peluang. Mobilku ada di pintu masuk rumah sakit, ayo pergi. Sambil melirik ke arah Type R di pintu, keduanya berlari ke arahnya bersama-sama. Pada saat ini, setiap detik sangat penting. Tetapi saat itu, salah satu dari keempatnya bergegas keluar. Zhang Chaoyue mencoba mengejar tetapi dihalangi oleh 3 orang lainnya. Brengsek. Dari segi kekuatan individu saja, level Zhang Chaoyue lebih baik daripada mereka semua. Namun dengan 3 lawan 1, situasinya berbeda. Sekalipun mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Zhang Chaoyue, mereka dapat menahannya. Sementara itu, orang yang bergegas keluar telah menyusul Liang Jinming dan Li Chuan. Menyadari situasinya tidak baik, Li Chuan berkata dengan mendesak. Lari kembali, aku kenal bagian dalam rumah sakit. Pada saat ini, Li Chuan mengambil alih, memimpin Liang Jinming, berbalik dan berlari ke rumah sakit. Meskipun tidak banyak orang di dalam rumah sakit saat itu, situasi tersebut tetap mengejutkan orang-orang yang lewat, beberapa bahkan menelepon polisi. Keduanya tahu betul bahwa yang perlu dilakukan sekarang adalah menunda. Jika mereka dapat membeli 10 menit saja, polisi akan datang, dan mereka akan aman. Bab 3157. Tinggalkan satu tangan. Tetapi para pengejar di belakang mereka tidak memberi keduanya kesempatan seperti itu. Dengan kecepatan luar biasa, mereka berhasil menyusul keduanya hanya dalam hitungan detik. Dia sangat menyadari tujuan misi tersebut. Meskipun Zhang Chaoyue adalah target sebenarnya, bahkan menangkapnya, membuka mulutnya bukanlah tugas mudah. Tetapi pria dan wanita di depannya memiliki potensi nilai yang besar. Jangan bergerak. Pada saat ini, suara dingin datang dari jalan samping. Seorang pria berusia 30-an dengan rambut pendek, memegang pistol, mengarahkannya ke pria bertopeng. Dengan wajah muram dia menghadapinya. Pendatang baru itu berasal dari distrik Garda. Dia adalah seseorang yang ditempatkan Lin Yi di samping Li Chuan untuk melindunginya secara diam-diam. Ada 2 orang seperti itu. Yang lainnya berada di pintu masuk departemen rawat inap, membantu Zhang Chaoyue. Menghadapi pistol yang diarahkan padanya, pria bertopeng itu tidak menunjukkan rasa takut, malah ada sedikit ekspresi penghinaan di matanya. Dia tampak mengabaikan orang di depannya. Bantuan datang begitu cepat, sungguh merepotkan. Sosok lelaki bertopeng itu melintas dengan cepat. Pembantu itu panik sesaat. Kecepatan lawan terlalu cepat, bahkan melebihi waktu reaksinya. Namun ketahanan mental yang kuat dan pengalaman tempur yang tinggi mengatakan kepadanya bahwa saat ini, tidak ada ruang untuk ragu-ragu. Bam bam bam. Dia berulang kali menarik pelatuknya, peluru berhamburan keluar. Namun kecepatan pria bertopeng itu lebih cepat dari yang dibayangkannya. Hanya dengan beberapa gerakan mengelak, ia berhasil menghindari peluru-peluru yang semuanya mengenai pagar besi di belakangnya. Ketika sang pembantu ingin menembak lagi, dia mendapati sudah terlambat. Lawan sudah menyerbu ke arahnya. Bang! Pria bertopeng itu meninju dadanya. Dalam sekejap, sang penolong merasa seakan-akan seluruh otot dan sarafnya kram. Anggota tubuhnya tak lagi mematuhi perintah, bahkan kemampuan berpikirnya pun hilang. Batuk-batuk-batuk. Sambil memegangi perutnya, dia batuk seteguk darah, seakan-akan jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, dan jatuh ke tanah. Liang Jinming tercengang. Dia mengira dengan memegang pistol, dia bisa menaklukkan orang ini, tetapi dia segera bertekad. Secara naluri, Liang Jinming menarik Li Chuan dan berlari. Tetapi pria bertopeng itu tidak memberinya kesempatan seperti itu. Melompat dari belakang, dia menendang punggung Liang Jinming. Dampak yang dahsyat itu membuat Liang Jinming terlempar ke depan seakan-akan tertabrak truk, berguling-guling beberapa kali di tanah, hidungnya berdarah akibat benturan tersebut. Jinming.
Li Chuan terhuyung untuk mendukung Liang Jinming, sementara pria bertopeng yang menyusul sudah berdiri di depan mereka. Baru pada saat inilah mereka berani melihat orang ini lebih dekat. Mengenakan topeng hitam, rambutnya sangat pendek, tetapi dari kontur wajahnya, dia tampak seperti orang Huaxia. Direktur Li, apa yang terjadi? Saya sudah menelepon polisi. Rekan-rekan dari rumah sakit bergegas datang, juga gugup, tidak tahu bagaimana menghadapi situasi tersebut. Minggir, kami tidak membutuhkanmu di sini. Para rekannya secara naluriah mundur, tetapi tak seorang pun yang pergi. Selangkah demi selangkah, pria bertopeng itu berjalan menuju Li Chuan. Melihat situasi berubah buruk, Liang Jinming bangkit dan mengayunkan tinjunya ke arahnya. Namun di hadapan pria bertopeng itu, Liang Jinming lemah bagaikan semut, tidak mampu melawan sama sekali. Tendangan lain mendarat di perut Liang Jinming, membuatnya terpental beberapa meter lagi. Li Chuan maju untuk menopang Liang Jinming yang dadanya sudah berlumuran darah. Apa yang kau inginkan? Apa kau belum puas? Li Chuan gemetar karena marah, jarang menunjukkan gejolak emosi seperti itu. Pria bertopeng itu melirik Li Chuan tanpa ekspresi, lalu menatap Liang Jinming sambil mencibir. Serahkan apa yang Lin Yi berikan padamu. Mustahil. Mulutnya keras, tapi sangat setia dan benar. Pria bertopeng itu berjalan selangkah demi selangkah, sambil mencengkeram kerah Li Chuan. Li Chuan bereaksi cepat, mengambil bolpoin dari sakunya dan menusukkannya ke arah pria bertopeng itu. Yang terakhir menarik tangannya, dengan ekspresi main-main, memandang keduanya seolah-olah mereka mangsa yang mudah. Kalian berdua tidak punya ruang untuk melawan. Serahkan barangnya, lebih baik begini untuk semua orang. Liang Jinming melindungi Li Chuan di belakangnya, barang itu ada di sakunya, karena dia tahu benda itu tidak akan tetap tak terungkap. Barangnya tidak ada pada saya, Anda salah orang. Saat ini, jangan bicara seperti itu. Kami sudah menyelidiki situasimu secara menyeluruh. Kau Liang Jinming, saudara baiknya, kata pria bertopeng itu. Katakan padaku, di mana kamu menyembunyikannya? Wajah Liang Jinming berubah pucat, keringat dingin mengucur dari dahinya. Karena kamu tahu, tidak perlu basa-basi. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa memberimu barang itu. Pria bertopeng itu menunjuk Li Chuan, jangan lupa, dia masih di sini. Ini tidak ada hubungannya dengan kakak iparku. Biarkan dia pergi. Apa? Takut sekarang? Pria bertopeng itu mengejek. Bukankah kalian semua sombong di Zonghai? Takut sekarang? Liang Jinming mengepalkan tinjunya, namun karena tidak memiliki keterampilan, dia tidak dapat menahannya. Apapun yang kau katakan tidak penting. Biarkan saja adik iparku pergi. Liang Jinming menyeka darah dari mulutnya, berkata. Di sini, semuanya tentang uang. Sebutkan hargamu, berapapun harganya, aku akan menawar dalam waktu 1 jam, asalkan di bawah 100 juta. Uang. Meskipun target kita bukan dia, wanita ini punya nilai yang signifikan. Pria bertopeng itu mencibir, uang tak berarti apa-apa bagiku, aku bisa memiliki sebanyak yang kuinginkan. Aku hanya tertarik pada barang milikmu. Kalau kau tak memberikannya, aku tak akan mengampuni wanita ini. Kenapa melakukan ini? Sekalipun kau tidak menginginkan uang, pasti ada hal lain yang kau inginkan. Asal kau memberitahuku, aku bisa memenuhinya, kata Liang Jinming. Biarkan adik iparku pergi dulu, dan kita bicara pelan-pelan. Sungguh setia dan benar, tak heran dia memilihmu sebagai teman. Pria bertopeng itu berkata, berlututlah dan mohon padaku, bersujudlah 3 kali, dan mungkin aku akan memberimu kesempatan ini. Baiklah. Sambil menggertakkan giginya, Liang Jinming berlutut dengan bunyi gedebuk, bersujud 3 kali. Li Chuan tertegun, tak bergerak. Dengan status Liang Jinming, melakukan hal seperti itu tidak terbayangkan olehnya. Aku sudah melakukan apa yang kau minta. Biarkan adik iparku pergi, kata Liang Jinming lembut sambil berdiri. Pria bertopeng itu mengamati Liang Jinming, tampak terkejut dia benar-benar mau melakukannya. Sungguh mengesankan. Dentang-dentang. Pria bertopeng itu melemparkan belati, yang jatuh di depan Liang Jinming. Karena kau begitu setia, aku akan mengujimu lagi. Tinggalkan satu tanganmu, dan aku akan melepaskannya. Aku tidak akan mengambil barangnya. Mari kita lihat apakah kau berani. Bab 3158. Malam pembunuhan kejam. Satu tangan. Tubuh Liang Jinming gemetar, wajahnya pucat pasi. Barang di tangannya memang penting, tetapi keselamatan Li Chuan lebih penting. Jinming, jangan setuju. Pada saat ini, Li Chuan luar biasa tenang, menoleh ke arah pria bertopeng itu. Aku bisa menebaknya, kau ingin memanfaatkanku untuk mengancam Lin Yi, tapi aku tidak akan memberimu kesempatan itu. Aku sudah mati sekali, ancamanmu tidak akan mempan padaku.
Li Chuan memegang pena di tangannya, diarahkan ke arterinya. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mengancamnya, aku tidak takut mati. Kau benar-benar wanita istimewa, pantas saja kau disukainya, kata pria bertopeng itu dengan lembut. Tapi aku juga tidak akan memberimu kesempatan seperti itu. Selama kau masih bernapas, itu berarti bagi kami. Pria bertopeng itu mengangkat senjatanya, membidik Li Chuan. Baginya, selama dia bisa melumpuhkan wanita ini dan tidak memberinya kesempatan untuk bunuh diri, itu sudah cukup. Dan selama wanita ini tetap hidup, dalam kondisi apapun, itu akan memiliki arti mengancam Lin Yi. Kak, tenanglah, ini bukan saatnya untuk bersikap impulsif. Liang Jinming mengambil pisau dari tanah, terengah-engah saat dia menatap pria bertopeng itu. Jika aku meninggalkan satu tangan, apakah kau akan membiarkan adik iparku pergi? Benar, aku menunggu untuk melihat apakah kamu punya nyali. Kalau tidak, berhenti main-main. Biarkan adik iparku pergi dulu, aku akan tinggal. Pria bertopeng itu mengangkat bahu, tidak masalah. Misi utama mereka kali ini adalah 7 orang dari Brigade Pengawal Pusat. Sedangkan beberapa wanita selain Lin Yi, mereka hanyalah alat untuk menyelesaikan misi. Mengejar Liang Jinming juga karena intel Zhao Kangming, dia punya sesuatu yang penting untuk diserahkan kepada Lin Yi. Jika mereka bisa mendapatkan barang itu, bonus sesudahnya mungkin akan lebih tinggi. Jadi itu harus diperoleh dengan cara apapun. Jangan main-main. Li Chuan mencengkeram lengan Liang Jinming dan berusaha membawanya pergi. Kak, kamu duluan. Liang Jinming terengah-engah, berteriak pada staf rumah sakit di belakangnya yang mengenakan jas putih, cepat dan bawa adik iparku pergi. Rekan-rekan di rumah sakit saling bertukar pandang, dan setelah beberapa saat berkontak mata, mereka melangkah maju untuk memegang Li Chuan. Direktur Li, ini sepertinya tidak benar, kita harus pergi. Dalam situasi seperti ini, bolehkah aku pergi begitu saja? Emosi Li Chuan sangat kuat. Jika dia pergi, Liang Jinming mungkin akan menghadapi bahaya, dan dia tidak akan mampu menghadapi Lin Yi. Liang Jinming berdiri dan mendorong Li Chuan ke arah dokter lainnya. Cepat dan bawa adik iparku pergi. Pria bertopeng itu mencibir, aku masih di sini. Kalau aku tidak setuju, apa menurutmu dia boleh pergi? Liang Jinming menoleh ke arah pria bertopeng itu, tatapannya penuh tekad. Jika kamu pria sejati, tepatilah kata-katamu. Tentu saja, pria bertopeng itu mencibir. Lepaskan tanganmu, dan aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, berhentilah bersikap seperti saudara, itu menjijikkan bagiku. Keringat dingin menetes dari dahi Liang Jinming, membasahi pakaiannya. Dia berjongkok, mengambil belati dari tanah, tubuhnya gemetar terus-menerus. Tiba-tiba, kilatan keganasan yang dahsyat terpancar di mata Liang Jinming, lalu dia mengambil belati itu dan mengayunkannya ke arah pergelangan tangannya sendiri. Ah! Belati tajam itu mengiris pembuluh darahnya dan darah pun muncrat keluar. Namun, karena sifat unik belati tersebut, tidaklah realistis bagi orang biasa untuk memutuskan tangannya sendiri dengan cara ini. Namun meski begitu, pergelangan tangannya terluka parah, tulangnya terlihat. Jinming. Tubuh Li Chuan melemas. Jika tidak ditopang, ia pasti sudah ambruk ke tanah. Pria bertopeng itu menatap Liang Jinming, wajahnya tidak menunjukkan simpati. Tangannya belum lepas, lanjutkan. Rasa sakit yang luar biasa mengaburkan kesadaran Liang Jinming, dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Li Chuan lagi. Tampaknya hanya naluri yang mengendalikannya. Dia mengambil belati itu lagi, tangannya gemetar, tubuhnya mulai menggigil, dan dia menebas pergelangan tangannya lagi. Bang! Tepat pada saat itu, terdengar suara tembakan. Gema itu bergema di dalam rumah sakit, peluru itu mengenai kaki pria bertopeng, membuatnya langsung pingsan. Li Chuan mendongak dan melihat Zhang Chaoyue berlari ke arahnya. Cepat, bawa dia pergi. Selamatkan dia. Seruan itu menyadarkan Li Chuan kembali, dia segera memberi isyarat kepada para dokter di sampingnya untuk membawa Liang Jinming pergi. Pria bertopeng yang tergeletak di genangan darah itu mengerahkan seluruh tenaganya saat ia merangkak maju. Namun karena cederanya, tindakan tersebut benar-benar sia-sia. Sambil menahan rasa sakit, pria bertopeng itu menggenggam erat senjatanya. Namun, Zhang Chaoyue bergerak lebih cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia bergegas ke sisi pria bertopeng itu, tidak memberinya kesempatan untuk menembak lagi, dan menendang pistol dari tangannya. Aku membiarkanmu hidup untuk saat ini, tapi ingat, kau sudah mati, kata Zhang Chaoyue dengan jahat. Dering-dering-dering. Saat itu, telepon Zhang Chaoyue berdering. Lin Yi yang menelepon. Bagaimana situasi di pihakmu? Sudah ditangani, tapi Liang Jinming sedikit terluka. Dia sudah dikirim untuk perawatan. Pergilah dan hadapi orang-orang itu, buat mereka bicara. Dipahami. Selain rumah sakit, Ji Qingyan, Yan Qi, dan Wang Ying menghadapi situasi serupa.
Namun masalah di rumah sakit kurang lebih sama, pada akhirnya, semuanya terselesaikan tanpa bahaya apapun. Saat fajar menyingsing, Lin Yi bergegas ke rumah sakit. Pada saat itu, Qin Han dan Gao Zongyuan sedang menunggu di luar ruang operasi, ditemani oleh Ji Qingyan dan He Yuan. Sementara itu, Li Chuan diam-diam telah pergi. Dia tahu identitasnya, dan bertemu Ji Qingyan tidaklah pantas. Bagaimana kabarnya? Tanya Lin Yi cepat-cepat. Lebih baik dari yang diharapkan, jangan khawatir, kata Qin Han. Saraf dan pembuluh darah yang terputus telah disambungkan kembali, tetapi ia mungkin memerlukan waktu pemulihan pasca operasi. Itu bagus. Sarafnya yang tegang mengendur pada saat itu. Kakak Lin, ini salahku, Gao Zongyuan berkata sambil menundukkan kepalanya. Silakan saja memarahi saya, kalau tidak saya akan merasa tidak enak. Aku juga, kata He Yuan, kamu boleh memarahiku juga. Aku tidak menyangka anak itu akan melakukan hal seperti itu, ayo kita hukum dia dengan keras. Menepuk bahu Gao Zongyuan, Lin Yi menghibur. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian semua, yang penting Jinming baik-baik saja. Pada jam-jam berikutnya, semua orang terus menunggu di luar. Selama menunggu, Lin Yi juga menelepon Yan Qi dan Wang Ying. Keduanya tidak menyadari sesuatu yang aneh, tidak menyadari kejadian tadi malam. Bagi Lin Yi, ini bagus. Jika mereka terlalu terjalin dalam hidupnya, bahayanya akan meningkat secara signifikan. Seperti Ji Yanyan dan Li Chuan. Dari informasi yang diketahui saat ini, Lin Yi mengonfirmasi spekulasi sebelumnya. Sasaran mereka sudah pasti 7 orang dari Brigade Garda Pusat. Jika tidak, wanita-wanita di sekitar tidak akan begitu terpengaruh. Bab 3159. Saling berhutang. Selama proses ini, Lin Yi juga mengetahui rutinitas mereka. Langkah pertama rencana itu adalah membuat 2 peneliti dari lembaga penelitian menyadari ada sesuatu yang salah, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu. Selama 7 orang dari kelompok 1 muncul, tujuan mereka akan tercapai. Dari konfrontasi tersebut, jelas bahwa orang-orang yang dikirim oleh pihak lain cukup terampil. Selain itu, mereka selalu menyerang dalam jumlah yang lebih besar, dengan tujuan untuk menekan grup 1 dengan lebih baik. Jika bukan karena orang-orang yang diatur sebelumnya, yang secara diam-diam melindungi dan membantu kelompok 1 pada saat itu, keadaan mungkin akan jauh lebih buruk. Harus saya akui, rencana ini lebih cermat dari yang saya bayangkan. Bahkan saya hanya bisa mencapai level ini. Sedangkan untuk operasi di dalam, Lin Yi tidak ikut serta. Dokter bedah utamanya adalah pihak berwenang di bidang ini, dan keterampilan mereka sebanding dengan keterampilan saya, jadi saya tidak khawatir menyerahkannya kepada mereka. Sekitar pukul 10 pagi, pintu ruang operasi didorong terbuka, dan seorang perawat keluar terlebih dahulu dan segera mendekati Lin Yi. Kepala sekolah Lin, operasinya sangat sukses. Selama pemulihan pasca operasi berjalan baik, tidak akan ada dampak pada kehidupan di masa depan. Bagus, terima kasih atas kerja kerasmu. Saya sudah memesan sarapan untuk kalian semua, ada di kantor. Tidak perlu bersikap sopan, kami bukan orang luar, kata perawat itu sambil tersenyum. Itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, pergi dan beristirahat. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu, lanjutkan saja pekerjaanmu. Oke. Setelah perawat pergi, dokter bedah utama juga keluar satu demi satu dan mendekati Lin Yi. Mereka mengobrol sebentar tentang proses operasi. Karena pergelangan tangannya teriris belati, kerusakannya tidak separah yang dibayangkan. Terlebih lagi, kejadian tersebut terjadi di rumah sakit, sehingga tidak ada penundaan dalam menuju ruang operasi, yang memberikan waktu berharga untuk perawatan. Pada saat ini, Liang Jinming didorong keluar. Anestesinya sudah hilang, tetapi matanya masih linglung. Ia hanya bisa berkedip dan mengangguk, tak mampu merespons selain itu. Semua orang menemaninya ke bangsal perawatan tinggi, di mana mereka bekerja sama untuk mengangkat Liang Jinming ke tempat tidur. Sekitar setengah jam kemudian, Liang Jinming berangsur-angsur sadar kembali. Kawan. Liang Jiping menatap Lin Yi, yang melangkah maju dan meraih tangannya yang lain. Jangan bicara, istirahatlah dengan baik. Masalahnya, napas Liang Jinming lemah, anestesinya belum sepenuhnya hilang, ditambah dengan kehilangan banyak darah, ucapannya terputus-putus dan lemah. Itu ada di pakaianku. Aku tahu, ini adalah sesuatu yang kakak berutang padamu. Liang Jinming menyeringai, jangan bicara tentang siapa yang berutang apa, mari bicara tentang apa yang benar. Tepat untuk siapa? Lin Yi mengutuk. Jika mereka menginginkannya, berikan saja. Bagaimana mungkin? Liang Jinming terkekeh bodoh. Barang-barang kita tidak bisa diberikan kepada orang lain. Baiklah, berhenti bicara. Lin Yi menarik selimut menutupi Liang Jinming, istirahatlah dengan tenang di sini, aku akan mengurus sisanya. Setelah mengobrol sebentar dengan Liang Jinming, Lin Yi memandang yang lain.
Tinggallah bersamanya sebentar, aku harus keluar. Paman Liang mungkin belum tahu tentang ini, haruskah kita memberitahu mereka? Tanya Jiqingyan. Katakan pada mereka, hal semacam ini tidak bisa disembunyikan, jawab Lin Yi. Operasinya tidak menimbulkan efek samping atau risiko apapun, nanti saya bicarakan dengan dokternya agar tidak terdengar terlalu berbahaya, jadi mereka tidak khawatir. Urus saja urusanmu dulu, saat Paman Liang sampai di sini, aku akan minta maaf pada mereka, kata Jiqingyan. Lin Yi mengangguk, aku serahkan urusan keluarga padamu. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Saudara Lin, aku akan pergi bersamamu, kata Gao Zongyuan. Lin Yi terdiam beberapa detik, lalu mengangguk, baiklah, kau urus masalah Zhao Kangming. Oke. Meskipun dia sepupuku, tangani saja sebagaimana mestinya. Kalau kau bisa memberinya hukuman berat, jangan beri dia kesempatan, kata He Yuan sambil menggertakkan giginya. Dia berharap bisa menguliti Zhao Kangming hidup-hidup saat ini. Baiklah, kamu tetap di sini. Setelah Gao Zongyuan menjawab, dia dan Lin Yi meninggalkan bangsal, masuk ke mobil, dan menuju ke area garnisun. Kenapa kau bertingkah seperti burung puyuh, bahkan tidak berani kentut, tegur Lin Yi. Kalau bukan karena anak itu, kekacauan sebesar ini nggak akan terjadi, sialan. Gao Zongyuan mengutuk. Saya heran kenapa waktu makan malam kemarin dia terus ngotot mau foto anak-anak, ternyata itu cuma akal-akalan buat ngasih tahu orang lain. Dalam pekerjaan kami, ini semua adalah rutinitas, kata Lin Yi. Seandainya aku tidak memberikan gelang itu kepada Liang Tua, semua ini tidak akan terjadi. Mereka yang bersembunyi di belakang hanya berani mengancam seperti itu, mereka tidak akan berani bertindak. Kurasa bahkan orang yang melakukannya mungkin tidak menyangka Liang Tua akan berani memotong tangannya sendiri. Ini adalah sesuatu yang aku berutang pada Liang Tua, dan mungkin tidak akan mampu membayarnya di masa hidup ini. Dan aku berutang budi yang besar. Aku jadi sadar kalau memikirkan hal-hal ini tidak ada gunanya, keluh Lin Yi. Hubungan kita memang seperti ini, bertahan seumur hidup. Terlalu sulit untuk membalasnya sepenuhnya, rasa utang membuat ikatan tetap langgeng, dan membuat perpisahan menjadi sulit. Haha, bagus sekali, kita akan terus bersama seperti ini seumur hidup kita, tak terpisahkan. Sial, siapa bilang kita tidak terpisahkan dari kalian? Sambil saling melempar lelucon, keduanya melaju ke area garnisun. Karena mereka tidak memiliki surat-surat kepercayaan di dalam mobil, Lin Yi menurunkan kaca jendela dan melambaikan tangan kepada penjaga, dan gerbang pun terbuka secara otomatis. Saudara Lin, kamu hebat sekali, kamu bisa melewati tempat seperti ini hanya dengan wajahmu, kata Gao Zongyuan. Bahkan ayahku tidak punya hak istimewa untuk datang ke sini. Sebenarnya, kalian bertiga sedang dalam kondisi terbaik sekarang, lakukan saja sesuka kalian. Kalau kalian mencoba memanjat lebih tinggi, setiap langkahnya akan berbahaya, satu langkah saja bisa berakibat fatal, kata Lin Yi sambil menepuk kaki Gao Zongyuan sambil mendesah. Ambil nasihat dari saudaramu, fokus saja pada bisnis, jangan terlibat dengan urusan lain. Mengerti. Setelah berkendara ke area garnisun, Lin Yi pertama kali menemukan Mo Hongshan. Zhao Kangming dan mereka yang merencanakan serangan itu berasal dari kelompok yang berbeda, jadi mereka ditahan di tempat yang berbeda. Melihat Mo Hongshan, keduanya pertama-tama pergi menemui Zhao Kangming. Perawatannya layak, diborgol sendirian di kamar kecil. Kepalanya terbungkus kain kasa, dengan bekas tamparan di wajahnya yang belum juga hilang. Kakak ipar. Melihat keduanya masuk, Zhao Kangming bangkit berdiri dengan susah payah, rantainya berdenting-denting karena gugup sementara dia tampak cemas. Beraninya kau masih memanggilku kakak ipar. Temperamen Gao Zongyuan tidak meledak-ledak seperti Liang Jinming, tetapi dia bukan tipe orang yang bisa diajak main-main. Dia meraih bangku di dekatnya dan membantingnya ke kepala Zhao Kangming. Siapa dalang ini? Kalau nggak cerita, aku bunuh kamu. Bab 3160. Analisis proses. Suara mendesing. Bangku besi itu menghantam kepala Zhao Kangming dengan keras. Tubuh Zhao Kangming terjatuh ke samping, tetapi tangannya diborgol, menariknya kembali tegak. Darah merah segar mengalir dari kepalanya. Zhao Kangming, yang dipukuli hingga pingsan, menggelengkan kepalanya tanpa henti, mencoba menjernihkan pikirannya. Akan tetapi, Gao Zongyuan tidak berhenti, terus-menerus memukulnya dengan bangku besi. Teriakan bergema di ruangan itu, sementara Lin Yi berdiri di sana, tak berkata-kata. Pada titik ini, Zhao Kangming berlumuran darah dan gemetar tak terkendali. Gao Zongyuan akhirnya berhenti, melemparkan kursi ke samping. Zhao Kangming terbaring di lantai, meringkuk, matanya dipenuhi ketakutan. Pada saat ini, penyesalan tidak dapat dihindari, tetapi sudah terlambat untuk mundur. Siapa yang mengirimmu? Gao Zongyuan mengumpat sambil menunjuk hidung Zhao Kangming. Aku tidak tahu siapa dia, kata Zhao Kangming lemah.
Dia menawariku 20 juta untuk mendekati Lin Bro, untuk melaporkan keberadaannya. Seperti apa rupanya? Aku hampir tidak ingat. Zhao Kangming tergagap. Kami hanya bertemu sekali, selebihnya hanya lewat telepon. Gao Zongyuan menendang kepala Zhao Kangming sekali lagi. Kau melakukan omong kosong ini hanya demi 20 juta, sialan. Aku tidak mau. Zhao Kangming tergagap. Mereka menemukan orang tuaku. Kalau aku tidak kooperatif, orang tuaku akan berada dalam bahaya. Kenapa kau tidak menceritakan hal ini kepada kami? Apa kau benar-benar berpikir? Cukup, kalau lebih dari itu dia akan mati. Lin Yi menghentikan Gao Zongyuan dari memukul, biarkan pihak berwenang mengurus sisanya. Gao Zongyuan berhenti, tetapi kemarahan di wajahnya tidak memudar. Jika Lin Yi tidak ada di sini, dia bisa dengan mudah menghajar Zhao Kangming sampai mati. Mereka mengabaikan Zhao Kangming, dan Lin Yi pergi bersama Gao Zongyuan, Mo Hongshan berjaga di luar. Bagaimana? Apakah kamu mendapatkan sesuatu darinya? Tidak ada yang berharga, Lin Yi mengangkat bahu. Saudara San, bisakah kamu mencari seseorang untuk membuat sketsa tersangka berdasarkan deskripsinya? Tidak masalah, serahkan saja padaku. Saat mereka berbicara, ketiganya berjalan keluar gedung, Lin Yi berkata kepada Gao Zongyuan. Kamu tunggu di sini saja, aku ada urusan lain. Nanti aku telepon lagi. Baiklah, urus barang-barangmu dulu. Dengan instruksi singkat, ketiganya berpisah. Mo Hongshan mengajak Gao Zongyuan berperan sebagai pemandu. Lin Yi pergi ke sebuah gudang di sudut barat daya kompleks. Seluruh tim ada di sana. Gudang tersebut menyimpan perlengkapan yang umum digunakan, banyak di antaranya untuk keperluan pelatihan. Karena Lin Yi membutuhkannya, Mo Hongshan menyiapkan tempat itu untuknya. Selain tim, ada tawanan, semuanya tergantung di langit-langit. 8 jumlahnya, tersusun rapi, seperti potongan daging yang siap dikeringkan. Melihat Lin Yi, tim berkumpul di sekelilingnya. Bos, kami sudah menghitung. Ada 4 kelompok yang menyerang kemarin, masing-masing beranggotakan 4 orang, kata Sui Qiang. Tapi 2 orang terbunuh olehku, 1 bunuh diri, dan 5 orang tertembak saat melarikan diri. Para tawanan inilah yang tersisa. Lin Yi mengangguk, sambil menatap para tawanan yang digantung. Apakah mereka mengaku? Mereka tentara bayaran, tidak berafiliasi dengan organisasi manapun, dan tidak ada satupun kelompok yang kami lawan yang saling mengenal. Setelah mendengar laporan Sui Qiang, Lin Yi tertawa. Menarik. Bos, situasi saat ini adalah seseorang dalam kegelapan menyewa tentara bayaran ini untuk menargetkan kita, menyembunyikan diri dengan baik, kata Xiao Bing. Kesimpulan itu masuk akal, kalau tidak, memobilisasi orang sebanyak ini berada di luar sumber daya organisasi pada umumnya, kata Lin Yi pelan. Kali ini, kita bertemu seseorang yang lebih licik. Tapi kami masih curiga dalangnya berasal dari Tentara Dewa, Klub Banteng Darah, atau Asosiasi Gong Yuan, kata Xiao Bing. Di antara organisasi-organisasi ini, tokoh-tokoh terkemuka antara lain Afluo dari Tentara Dewa, Maldi dari Klub Banteng Darah, dan Samplai dari Asosiasi Gong Yuan. Saya tahu sedikit tentang Maldi dan Samplai, mereka tidak terlalu tajam. Namun, Afluo agak licik. Mungkinkah kali ini Afluo? Tim tersebut secara naluriah menatap Lin Yi. Itu mungkin, kata Lin Yi. Dengan kecerdasannya, dia tidak akan menghadapiku secara langsung saat ini. Tim mengangguk, Luo Qi berkata. Operasi ini terasa aneh, ceroboh sekaligus teliti, tampaknya sangat teliti, sulit dibayangkan seseorang bisa melakukan hal seperti ini. Memang aneh, kata Lin Yi dengan tenang. Temukan kontaknya terlebih dahulu, dapatkan sketsa dari deskripsi mereka, lalu lacak mereka secara perlahan. Selain itu, kedua peneliti itu mungkin memiliki informasi tentang kontak tersebut. Bos, saya rasa kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi contoh di lembaga penelitian, kata Zhao Yunhu. Ide bagus, tapi ingat batasnya, jangan menakuti orang lain, jawab Lin Yi. Dering-dering-dering. Pada saat itu, telepon Lin Yi berdering, Liang Xianghe yang menelepon. Lin Yi sudah menebak tujuan panggilan itu. Dia mengangkat telepon dan berjalan keluar gudang, duduk di dekat hamparan bunga sebelum menjawab. Orang tua, bagaimana kabarmu tadi malam? Meninggalkan 8 tawanan, namun tidak ada hasil berarti yang keluar, mereka adalah pekerja upahan. Aku tidak bertanya tentang mereka, kata Liang Xianghe. Zonghai membuat keributan besar, lembaga penelitianmu bisa terbongkar, hati-hati. Dipahami. Selesaikan ini dengan cepat, temukan provokatornya. Fokus pada tugasmu, hubungi aku jika ada perubahan situasi. Setelah menutup telepon, Lin Yi mengusap pelipisnya. Dibandingkan dengan para pembuat onar di belakang layar, situasi lembaga itu lebih mendesak. Jika terungkap sekarang, akan menyebabkan komplikasi yang lebih besar.
Setelah menenangkan diri selama beberapa menit di luar, Lin Yi kembali ke gudang. Luoqi, ambillah ini. Lin Yi menyerahkan gelang yang diberikan oleh sistem, nanti aku akan memberimu kontak, minta mereka membuat 8 gelang seperti cincinmu. Dipahami. Kemudian, Lin Yi menjelaskan rinciannya untuk terakhir kalinya sebelum pergi sendirian. Tidak banyak lagi yang dapat dilakukannya sekarang, hanya menunggu kabar. Bab 3161. Istri yang berbudi luhur. Setelah meninggalkan gudang, Lin Yi menemukan Gao Zongyuan, dan keduanya kembali ke rumah sakit. Gao Zongyuan tidak bertanya apa yang telah dilakukan Lin Yi. Kebenaran di balik layar bukanlah sesuatu yang dapat ia pahami. Ketika mereka kembali ke rumah sakit, kedua orang tua Liang Jinming ada di sana. Paman Liang, Bibi Zhao, ini salahku. Aku tidak merawatnya dengan baik, kata Lin Yi. Aku sudah menduga hari ini akan tiba, kata Liang Zhendong. Keluar setiap hari untuk bersenang-senang, pada akhirnya, dia akan bertemu seseorang yang tidak tahan dengannya, anggap saja itu sebagai pelajaran. Jelas, Liang Zhendong tidak mengetahui kebenarannya, dan berasumsi hal itu disebabkan oleh pertengkaran dengan orang lain. Karena tidak ada bahaya yang mengancam jiwa, dan dokter mengatakan tidak akan ada efek yang bertahan lama, tentu saja dia tidak berkata banyak lagi. Lagi pula, pada level mereka sudah terbiasa dengan transaksi-transaksi yang tidak menyenangkan itu. Di mata mereka, perkelahian kecil tidak berarti apa-apa selama tidak ada yang terluka parah. Tapi sebagian tanggung jawabnya adalah milikku. Aku tahu kalian berhubungan baik, tapi kamu tidak harus menanggung semuanya sendiri. Liang Zhendong berkata, kalau kamu benar-benar merasa bersalah, habiskan lebih banyak waktu dengannya. Aku tidak berharap dia sepertimu, membalas setengahnya saja sudah cukup. Lin Yi terkekeh, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Setelah mengobrol sebentar, Lin Yi dan yang lainnya keluar dari bangsal. Ibu Liang Jinming tinggal untuk merawatnya, jadi tidak diperlukan orang lain. Setelah meninggalkan rumah sakit, Lin Yi tidak langsung pergi, melainkan menemui direktur rumah sakit, Guo Feng Miao. Sebagai direktur, dia tentu tahu tentang apa yang terjadi tadi malam. Dalam situasi normal, pihak berwenang pasti ingin menanyainya, tetapi Lin Yi berhasil menekan masalah tersebut, mencegah masalah apapun menimpanya. Akan tetapi, hal itu belum berakhir, masalah telah diselesaikan di tingkat atas, tetapi ia masih perlu membungkam mereka yang berada di bawah. Lin Yi mengatur agar Guo Feng Miao mengumpulkan semua orang yang mengetahui peristiwa ini dan meminta mereka menandatangani perjanjian kerahasiaan. Tetapi hal-hal ini tidak ditandatangani tanpa alasan, tentu saja, uang tutup mulut harus diberikan. Setelah semuanya beres, waktu sudah menunjukkan lewat pukul 4 sore. Kelompok itu menemukan restoran di seberang rumah sakit, berniat untuk makan terlebih dahulu. Lin tua, bagaimana kabarmu? Ada petunjuk siapa pelakunya? Lin Yi menggelengkan kepalanya, belum, mungkin butuh waktu. Brengsek. Tidak perlu marah, kata Lin Yi. Saya juga pernah melakukan hal serupa, kita tidak bisa hanya membiarkan pejabat menyalakan api, tetapi tidak membiarkan rakyat biasa menyalakan lampu. Qin Han menggerakkan bibirnya tetapi tidak mengatakan apapun, tidak ingin membuat Ji Qingyan khawatir. Mungkin karena mereka lapar, acara makan malam berlangsung hening, semua orang makan dalam diam dan tidak banyak bicara. Selama waktu ini, Lin Yi memikirkan segalanya, menjernihkan keraguan dalam benaknya. Jika pihak lain bermaksud berjuang sampai akhir, mereka tidak akan mengirim orang-orang ini. Tingkat keterampilan semua orang ini secara gabungan hanya dapat menjadikannya jalan buntu melawan satu kelompok, bukan strategi untuk kemenangan cepat atau pertarungan yang gigih. Kalau dia yang melakukannya, dia pasti sudah menggunakan pendekatan yang keras untuk menyelesaikan masalah itu, tanpa memberi mereka kesempatan untuk berjuang. Satu-satunya alasan adalah mereka harus menyembunyikan identitas mereka, sehingga hanya dapat mempekerjakan pekerja sementara ini. Kelompok ini beragam, dengan kemampuan yang bervariasi, dan orang-orang yang mereka kirim sudah cukup kuat. Meskipun itu bukan solusi terbaik, untuk menghindari terungkapnya identitas mereka, mereka hanya bisa berjudi dengan orang-orang ini. Pada akhirnya, harus diakui bahwa dalang di balik ini sangat terampil dan pandai menyembunyikan diri. Tidak diragukan lagi, orang yang mereka takuti adalah dia, tidak menunjukkan niat untuk konfrontasi sengit, menunjukkan pihak lain adalah seseorang yang tahu kapan harus maju dan mundur. Di antara ketiganya yang diketahui, Afluo adalah yang paling mencurigakan. Jika bukan dia, maka pendatang baru mungkin telah masuk, yang semakin memperumit situasi. Semua ini masih memerlukan penyelidikan sebelum membuat keputusan. Setelah makan, rombongan berpisah menuju rumah masing-masing. Lin Yi duduk di sofa dengan mata terpejam, mencoba menemukan detail yang terlewat dari petunjuk kejadian. Sayangnya, tidak ada penemuan baru. Saat itu, Lin Yi menerima telepon dari Xiao Bing.
Informasi tentang orang yang dapat dihubungi telah dikumpulkan secara kasar. Baik Zhao Kangming, kedua peneliti itu, maupun mereka yang dipekerjakan, mereka semua terhubung dengan orang yang sama. Hasil ini membuat Lin Yi menghargai kemampuan sang ahli strategi. Semakin sedikit orang yang terlibat, semakin rendah risiko paparan. Dia akan melakukan hal yang sama jika menggantikan mereka. Bedanya, saat bertemu Zhao Kangming dan kedua peneliti tersebut, orang tersebut mengenakan topeng, hanya matanya yang terlihat. Tetapi mereka yang dipekerjakan melihat penampilan mereka yang sebenarnya. Karena mereka semua adalah orang-orang yang sama, putus asa dan tidak punya apa-apa untuk hilang, bertindak begitu tertutup pasti akan menimbulkan kecurigaan dan keengganan untuk bekerja sama lebih lanjut. Dari deskripsi dan rinciannya, gambaran yang jelas tentang orang tersebut direkonstruksi. Lin Yi memegang teleponnya, berulang kali mengamati foto orang tersebut. Mereka tampak seperti orang Huaxia, tetapi dia sama sekali tidak mengingat mereka. Begitu dia mengenali orang ini, dia dapat melacaknya kembali ke dalam di balik layar. Berikutnya, itu akan menjadi ujian atas kemampuan pengumpulan intelijennya. Malam itu, Lin Yi tidak bersemangat, sebuah fakta yang disadari betul oleh Ji Qingyan. Dia meletakkan Wonwo kecil di samping Lin Yi, berharap dia akan bermain dengan anak itu untuk mengalihkan perhatiannya dan meredakan suasana hatinya yang cemas. Keesokan paginya ketika Lin Yi bangun, Ji Qingyan juga ikut bangun dalam keadaan mengantuk. Matanya mengantuk, tampaknya belum sepenuhnya terjaga. Kamu ada acara hari ini. Kenapa bangun pagi-pagi? Saya perlu memeriksa rumah sakit, ada kejadian besar yang terjadi, sebaiknya saya pergi lebih sering. Ji Qingyan merapikan rambutnya dengan santai, mengikatnya di belakang kepala dengan karet gelang. Kamu urus urusanmu sendiri, aku urus urusan rumah. Terima kasih atas kerja kerasmu. Dia menatap Lin Yi dengan tatapan jenaka. Anak itu sudah besar, masih saja berkata seperti itu. Mereka saling bertukar senyum, pemahaman tersirat dalam kata-kata yang tak terucap itu. Setelah sarapan, Lin Yi berkendara ke stasiun kurir. Tugas sistem saat ini sudah mencapai kemajuan 60%, ia berharap dapat menyelesaikan 2 tugas lagi. Selain itu, kelompok tersebut hanya mempunyai waktu kurang dari sebulan sebelum berangkat ke pulau itu, sehingga dia kekurangan waktu. Lin Yi ingin mengambil tugas lain selama ini, dengan tujuan memperoleh lebih banyak hadiah. Begitu berada di pulau itu, tingkat keselamatan akan meningkat secara signifikan. Jadi, ia perlu memanfaatkan waktu, berusaha memicu tugas sistem. Lebih jauh lagi, ia harus mengidentifikasi dalang selama periode ini. Sesampainya di pulau, inilah saatnya untuk membalas dendam. Bab 3162. Serahkan padaku. Ketika dia tiba di tempat pengiriman dan baru saja memarkir mobilnya, dia kebetulan melihat Su Wen keluar dari mobilnya juga. Dia berpakaian sangat sporty hari ini, mengenakan celana olahraga abu-abu dengan sepatu kets putih, dan jaket biru di atasnya, serta menenteng tas tangan hitam. Gaya keseluruhannya sangat muda, sama sekali tidak seperti orang berusia 30-an. Lumayan, kamu tidak datang terlambat hari ini, goda Su Wen sambil tertawa. Akhir-akhir ini aku agak kurang, aku harus mengklaim bonus kehadiran sebesar 200 yuan. Jika uangmu masih kurang 200 yuan, maka aku tidak perlu hidup. Lin Yi tertawa dan kemudian mengganti pokok bahasan. Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu pergi ke toko baru? Sun Changwei datang lebih awal dan bilang ada paket untukku di toko, tapi aku tidak ingat, jadi aku datang untuk melihat siapa yang mengirimnya. Mereka berdua berjalan menuju tempat pengiriman bersama, di mana Sun Qiang sedang sibuk di pintu masuk toko. Wah, kalian berdua benar-benar cocok. Sun Qiang memiliki senyum nakal di wajahnya, artinya jelas. Berhentilah memikirkan omong kosong, kata Su Wen terus terang. Kita kebetulan bertemu. Tentu saja, kebetulan bertemu, kata Sun Qiang. Barang Anda ada di atas meja. Ada apa? Tanya Su Wen dengan santai. Sebuah amplop dokumen, ada namamu di atasnya, jadi aku menaruhnya di atas meja. Su Wen mengangguk dan berjalan masuk bersama Lin Yi. Amplop dokumen itu sangat tipis, tampaknya tidak berisi apapun. Namun setelah dibuka, mereka terkejut karena isinya panggilan pengadilan. Melihat panggilan di tangan mereka, mereka saling bertukar pandang. Kurasa itu ulah Wang Duodong, dia mulai memperebutkan warisan. Mendengar nama Wang Duodong, ekspresi Su Wen langsung berubah. Bajingan itu. Lin Yi menatap Su Wen, tidak apa-apa, itu hal yang baik. Dia baru datang beberapa hari yang lalu, dan sekarang panggilannya sudah tiba. Dia jelas tidak ingin memberiku kesempatan untuk bersiap. Su Wen duduk di kursi dengan frustrasi, sambil mengacak-acak rambutnya. Aku harus memikirkan cara, aku tidak bisa membiarkan dia mengambil rumahku. Melihat kesusahan Su Wen, Sun Qiang berdiri. Apakah ada yang bisa saya bantu? Tidak apa-apa,
kamu saja yang antar dulu. Aku akan sibuk, kalian berdua mendiskusikannya, kata Sun Qiang. Hubungi aku jika ada yang bisa aku bantu. Baiklah. Mengetahui mereka mempunyai hal-hal yang harus dibicarakan, Sun Qiang meneruskan tugas pengirimannya dan tidak banyak ikut campur. Saudara Qiang sedang bekerja, sebaiknya kamu jangan diam saja. Kalau tidak ada pekerjaan, bantu saja pemindaiannya. Pada saat seperti ini, saya tidak punya pikiran untuk memindai, kata Su Wen dengan sedih. Bukankah tertulis kau akan pergi ke pengadilan lusa, kenapa panik? Sekalipun lusa, aku tidak bisa mengatasinya. Itu bukan sesuatu yang perlu Anda pahami, mengapa stres? Su Wen menatap Lin Yi. Saya tidak perlu memikirkannya. Aku akan mengurusnya, kita sudah sepakat sebelumnya. Sambil berbicara, Lin Yi menyerahkan pemindai padanya. Cepat bekerja, jangan tunda pengirimanku. Su Wen mengambil pistol pemindai tetapi masih agak terganggu. Bisakah Anda membantu saya menemukan pengacara? Sudah ku bilang jangan khawatir, tinggalkan pikiran-pikiran yang tidak berguna itu, aku akan mengurusnya. Tapi bagaimana Anda akan menanganinya? Ini masalah pengadilan. Bagaimana dengan masalah pengadilan, masalah sekecil itu tidak akan terlalu sulit bagi saya. Benar sekali, kalau kau benar-benar bisa menanganinya dengan baik, aku akan mentraktirmu makan malam. Anggap saja sudah selesai. Saya tidak bisa membantu Anda lagi dengan pemindaian, toko baru itu disewa, dan perlu dirapikan. Pergilah. Setelah mendiskusikan panggilan tersebut, Su Wen pergi, dan Lin Yi melanjutkan pekerjaannya. Pada saat yang sama, ia menelepon kepala departemen hukum di grup tersebut. Untuk hal seperti ini, sebaiknya biarkan mereka yang mengurusnya. Seiring berjalannya waktu, Lin Yi semakin terkenal di masyarakat karena jam kerjanya yang panjang. Melihatnya mengantarkan paket, banyak wanita muda yang datang mengambilnya dan mengobrol dengannya. Meskipun ada beberapa orang yang secara tidak langsung mencoba mendapatkan kontak Lin Yi, dia menolak semuanya. Antusiasme masyarakat tidak luntur, yang mana meredakan tekanan Lin Yi, sehingga dia biasanya dapat menyelesaikan pekerjaannya sebelum Sun Qiang dan kembali ke toko lebih awal. Kak, bungkusan ini agak besar, aku tidak sanggup membawanya sendiri. Bisakah kakak membantuku mengangkatnya nanti? Orang yang berbicara adalah seorang pria berusia 30-an, memegang daging yang baru dibeli dan menunjuk ke sebuah bungkusan besar. Lin Yi melirik benda besar yang diikat di atap. 301, Liu Manzi, kan? Itu aku, terlalu berat, aku tidak bisa mengangkatnya. Baiklah, tunggu saja di atas. Aku akan segera membawanya. Liu Manzi mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, dan naik ke atas membawa daging. Setelah orang-orang yang mengambil paket pergi, Lin Yi mulai mengantarkan paketnya, dengan cepat membawa paket sepanjang lebih dari 1 meter itu ke apartemen 301. Meski tidak berat bagi Lin Yi, itu agak berlebihan bagi orang kebanyakan. Ketika Lin Yi mengirimkannya, pria itu memeriksa sekeliling dan, karena tidak menemukan kerusakan, ia pun menandatanganinya. Lin Yi tidak berlama-lama dan meneruskan pengiriman lainnya. Sementara itu, setelah menerima paket tersebut, Liu Manzi membukanya, membuka bungkus busanya dan menemukan sebuah mobil mainan besar di dalamnya. Seorang anak dapat duduk di dalamnya, dan dikendalikan oleh remote, berisi banyak bagian yang perlu dirakit. Namun, melihat mobil mainan di dalam kotak, Liu Manzi mengerutkan kening. Karena tidak seperti apa yang dia bayangkan. Awalnya ia mengira mobil mainan itu cukup besar, tetapi jika tidak memperhitungkan panel busa, badannya tidak sebesar yang diharapkan. Dia membuka ponselnya untuk mencari pesanan dan memeriksa deskripsinya. Dia lalu menemukan penggaris di rumah, mengukurnya, dan membandingkannya dengan deskripsi, menyadari tidak ada kesalahan ukuran dan dia telah membeli penggaris yang lebih kecil. Sambil memutar matanya, Liu Manzi menghubungi layanan pelanggan, mendapatkan nomor pemilik toko, dan menelepon. Pemilik, saya ingin mengembalikan ini agak kecil, dan saya ingin yang lebih besar. Tunggu sebentar, biarkan saya memeriksa pesanan Anda. Sekitar setengah menit kemudian, pemilik toko berkata, ukuran yang Anda beli adalah model terbesar kami tidak punya yang lebih besar. Baiklah kalau begitu, aku akan mengembalikannya. Baiklah, saya akan segera mengirimkan alamatnya, silakan kembalikan. Paket sebesar ini, ongkos kirimnya pasti mahal. Aku nggak perlu bayar, kan? Yah, karena ini bukan masalah kualitas, kami tidak menanggung biaya pengiriman kembali, dan Anda tidak membeli asuransi pengiriman, jadi Anda harus menanggung biayanya. Mendengar ini, suara Liu Manzi meninggi. Paket sebesar itu, ongkos kirimnya saja bisa mencapai lebih dari 200 yuan, tapi berapa harga mobilnya? Bab 3163. Dia kurir, bukan detektif. Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa, lagi pula ini bukan masalah kualitas, kata pemilik toko itu dengan memelas.
Liu Manzi juga tahu dia salah dan berkata, "Saya lihat Anda punya banyak komponen di mobil. Bagaimana kalau saya rusak satu saja dan bilang itu ulah kurir? Setelah itu, Anda bisa meminta ganti rugi pengiriman dari perusahaan kurir, dan kita berdua tidak akan rugi. Bukankah itu agak tidak etis? Aku membantumu menghemat uang, dan itu tidak bagus. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, itu kesepakatannya." Liu Manzi menutup telepon, mengobrak-abrik kotak, menemukan kaca spion mobil mainan, dan menghancurkannya dengan kakinya. Ia lalu menginjak kotak kardus itu, membuat penyok agar terlihat rusak. Dengan cara ini, ia dapat mencari ganti rugi atas biaya pengiriman dari perusahaan kurir. Setelah beberapa jam bekerja, menyelesaikan pengiriman pagi, Lin Yi kembali ke stasiun jaringan. Namun selama proses ini, tugas sistem tidak terpicu. Lin Yi tidak khawatir. Sistem terkutuk itu tidak pernah bermain sesuai aturan dan sangat angkuh. Semakin Anda menginginkannya mengeluarkan tugas, semakin ia mengabaikan Anda. Setelah membiarkannya dingin selama beberapa hari, tugas itu akhirnya akan datang dengan sendirinya. Setelah memesan makan siang, dia menelepon Ji Qingyan untuk menanyakan situasi di pihak Liang Jinming. Pemulihannya lebih baik dari yang dibayangkannya, dan Lin Yi berencana untuk pergi setelah mengantarkan paket. Tak lama kemudian, Sun Qiang kembali. Keduanya makan siang bersama dan melanjutkan pekerjaan di toko. Dering-dering-dering. Ponsel Lin Yi berdering. Ternyata Suen yang menelepon. "Ada apa?" Lin Yi bertanya sambil makan, secara naluriah berpikir mungkin itu tentang kasus pengadilan besok. Namun bukan itu yang dipikirkannya. "Saya baru saja menerima keluhan. Seorang pelanggan membeli mobil mainan listrik dan mengatakan mobilnya rusak selama pengiriman, dan meminta kami untuk mengganti rugi. Apakah Anda melihat ada kerusakan pada kemasan luar saat pengiriman?" "Kerusakan?" gumam Lin Yi, "biar kupikirkan." Lin Yi teringat kembali pada pengiriman pagi hari. Memang ada sebidang tanah yang besar, mungkin itu. Namun setelah mengingatnya dengan cermat, dia tidak dapat mengingat bungkusan itu rusak. "Saya rasa itu tidak rusak. Apa kamu yakin?" Suen terdiam beberapa detik, "Saya akan mengirimkan nomor pelacakannya. Periksa barangnya, lalu datang lagi untuk menanyakan situasinya." "Baiklah." Setelah menutup telepon, Lin Yi segera menghabiskan makanannya, berencana untuk menangani masalah ini sambil mengantarkan paket di sore hari. Duduk di depan komputer, Lin Yi memeriksa alamat pengiriman dan kemudian menelepon Suen. "Apa yang dikatakan pihak lain tentang ini?" "Mereka ingin kami menanggung biaya pengiriman kembali dan membayar tambahan 30 yuan untuk kerusakannya. Paket itu tidak ringan, totalnya mungkin lebih dari 200 yuan, kan? Kalau pakai tarif internal, biayanya tidak terlalu mahal. Ongkos kirimnya lebih dari 70 yuan, ditambah kerusakannya, setidaknya 100 yuan. Saya samar-samar ingat paketnya. Saat saya mengantarkannya, kemasan luarnya masih utuh, jadi mungkin tidak rusak. Itulah sebabnya kamu harus pergi melihatnya. Kita tidak bisa begitu saja menerima klaim mereka. Saya akan pergi saat mengantar sore nanti. Tunggu kabar dari saya." "Tentu." Setelah menutup telepon, Lin Yi mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja. Bisnis kurir ini berbeda dengan Ling Yun Group, bisnis yang keuntungannya kecil-kecilan, tapi bisa diakumulasi. Tidak termasuk berbagai biaya tenaga kerja, laba bersih selama setahun kurang dari 200.000 yuan. Rata-rata per hari, dan jumlahnya hanya 5 atau 600 yuan. Jika kita mengganti rugi lebih dari 100 yuan hanya untuk satu transaksi ini, itu akan menjadi kerugian besar. Dia harus mengungkap akar permasalahan ini. Tak lama kemudian, truk pengiriman sore tiba di toko. Setelah Lin Yi dan Sun Qiang menurunkan barang, mereka mulai memindai dan mengirimkan paket selangkah demi selangkah. Ketika tiba di gedung 6, Lin Yi mengetuk pintu Liu Manzi. "Saya dengar ada masalah dengan paket." "Ya, di sini." Liu Manzi menyerahkan bungkusan itu secara alami dan menuduh. "Tidak bisakah kamu menangani pengiriman dengan lebih hati-hati? Lihat kotak ini, semua isinya hancur, dan anakku tidak bisa memainkannya." Saat melirik kerusakan pada kotak parsel, Lin Yi segera menyadari bahwa kerusakan itu pasti bukan disebabkan selama pengiriman, tetapi buatan manusia. "Saya ingat kotaknya masih utuh saat dikirim." Melihat Lin Yi membela diri, Liu Manzi berkata, "Aku hanya meliriknya sekilas ketika barang itu tiba dan tidak menyadari apapun. Aku melihatnya setelah kau pergi. Awalnya, aku tidak terlalu memikirkannya, tapi karena isinya rusak, aku terpaksa datang kepadamu." "Itu bukan hanya pandangan sekilas," kata Lin Yi. "Saya ingat betul paket ini. Saya memeriksanya dengan teliti saat itu dan memastikan tidak ada masalah." "Apa maksudmu?" kata Liu Manzi dengan pura-pura marah. "Apakah maksudmu aku merusaknya dan sengaja menimbulkan masalah bagimu?"
Meskipun aku tidak tahu kenapa kau melakukan itu, kurasa masalahnya mungkin ada padamu. Lin Yi menunjuk kardus yang rusak. Ini tidak disebabkan oleh transportasi, dan Anda harus menyadari situasi ini. Kalian para kurir, jangan berlebihan. Kalian bahkan berani berkata seperti ini untuk mengelak tanggung jawab. Liu Manzi menunjuk Lin Yi dan berkata, katakan saja kamu tidak mau bertanggung jawab, dan aku akan mengadu ke perusahaanmu. Baiklah kalau begitu, aku akan membawa paket ini kembali dulu. Mendengar Lin Yi mengatakan ini, ekspresi Liu Manzi membaik pesat. Begitulah adanya. Bisnis Anda terbuka untuk pelanggan, tentu saja, harus ada tanggung jawab ketika masalah muncul. Kalau tidak, siapa yang akan menggunakan jasa Anda di masa mendatang? Anda tidak perlu khawatir tentang bagaimana bisnis kami berjalan, kata Lin Yi. Tapi aku ingatkan kau, aku membawa paket ini kembali untuk menyelidikinya. Menyelidiki. Kalau ternyata masalahnya ada pada transportasi, kami pasti akan memberikan kompensasi. Tapi kalau itu ulah manusia, pikirkan baik-baik konsekuensinya. Konsekuensi. Apakah kau mengancamku? Menurut ketentuan hukum pidana yang relevan, ini merupakan penipuan. Saya hanya ingin mengingatkan Anda. Anda masih punya kesempatan untuk berubah pikiran. Setelah uang itu sampai di tangan saya, Anda harus menanggung akibatnya. Mencoba menakut-nakutiku. Kau pikir aku mudah takut? Liu Manzi berkata terus terang. Cepat bawa pergi, jadi aku tidak perlu melihatmu. Lin Yi tidak berkata apa-apa lagi dan dengan riang mengambil bungkusan itu. Dengan suara keras, Liu Manzi menutup pintu rapat-rapat, tidak meninggalkan sepatah kata pun. Suamiku, mengapa kalian bertengkar? Tanya istri Liu Manzi. Dan penyelidikan apa yang dia sebutkan? Apa yang akan dia lakukan? Kurir ini pintar, sepertinya dia tahu itu buatan manusia, jadi aku harus berdebat sedikit, jangan khawatir. Bagaimana jika dia benar-benar mengetahuinya? Mana mungkin? Dia kurir, bukan detektif. Selama aku tidak mengakuinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku dan harus patuh memberi kompensasi. Bab 3164. Maaf. Setelah keluar dari gedung, Lin Yi meletakkan mobil-mobilan itu ke sepeda roda 3 kecilnya. Setelah menyelesaikannya, Lin Yi menelepon Chen Bingqiang, memintanya untuk mencari seseorang untuk penyelidikan forensik. Tujuannya sederhana, memeriksa sidik jari pada benda tersebut dan mengidentifikasi area yang rusak. Dengan begitu, akan ada kesimpulan tentang bagaimana benda tersebut bisa rusak. Meski agak merepotkan, itu tidak berarti apa-apa baginya. Dengan santai, Lin Yi melanjutkan mengantarkan paket. Sekitar setengah jam kemudian, seseorang menelepon Lin Yi, tepatnya orang yang dikirim Chen Bingqiang untuk membantu Lin Yi. Setelah bertemu, Lin Yi mendiskusikan situasi tersebut dengan orang tersebut, yang langsung menyetujuinya. Permintaan Lin Yi sederhana saja dan tidak menimbulkan kesulitan bagi mereka, hasilnya akan keluar dalam beberapa jam. Selain itu, Lin Yi juga memberikan 2 bungkus rokok dan 2 botol anggur kepada orang itu, saling berbasa-basi, lalu mereka berpisah. Sedikit lewat pukul 5 sore, Lin Yi selesai mengantarkan paket dan mengendarai becaknya kembali ke kantor pos. Tugas yang tersisa adalah menunggu truk mengambil paket dan membersihkan. Setelah pukul 6, setelah barang-barang dari outlet Peace Road diambil, Su Wen tiba di outlet Sinseng Garden dan dengan santai bertanya. Di mana paket yang dikembalikan itu? Saya sudah mengirimkannya. Dikirim. Saya merasa paket itu sengaja dirusak, mencoba menipu biaya pengiriman kami. Aku juga menduga kemungkinan itu, aku sudah sering mengalami situasi seperti ini. Su Wen merapikan rambutnya, kemana kamu mengirim paket itu? Kirim untuk identifikasi, mungkin akan segera ada hasilnya. Su Wen terkejut, kamu benar-benar pergi untuk identifikasi. Tentu saja, kalau tidak, kita akan menderita kerugian, kata Lin Yi. Begitu bukti nyata terbantahkan, kita akan punya argumen yang beralasan. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah mengakuinya. Namun masalahnya, melakukan identifikasi pasti membutuhkan biaya, yang mana agak tidak ekonomis. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan muka, menghabiskan sedikit uang ini bukanlah masalah besar. Su Wen tertawa, meskipun Lin Yi telah dewasa. Namun terkadang, dia cukup keras kepala, seperti anak kecil. Mungkin begitulah pria. Setelah membahas paket tersebut, mereka bekerja sama, lalu menutup toko dan keluar. Lin Yi tidak pulang melainkan menyetir ke rumah sakit. Namun dia tidak mengunjungi Liang Jinming, melainkan pergi ke kantor Li Chuhan, karena dia sedang bertugas malam hari ini. Kakak Lin, kesini mau ketemu Direktur Li. Seorang perawat gemuk bercanda. Hal semacam ini terjadi setiap kali Lin Yi berkunjung, para perawat muda pada dasarnya tidak akan melewatkan kesempatan untuk menggodanya. Apa maksudmu? Tidak bisakah aku datang menemuimu saja?
Kalau begitu, kamu datang di waktu yang tepat, suamiku baru saja melakukan perjalanan bisnis dan tidak akan pulang bulan ini. Biarkan pintunya terbuka untukku malam ini. Haha. Para perawat di stasiun semuanya tertawa terbahak-bahak. Kepala sekolah Lin, Anda di sini untuk menemui Direktur Li, kan? Mau tahu kemana dia pergi? Tanya seorang perawat berwajah oval. Dia tidak di bagian rawat inap. Coba tebak. Makan malam akan segera diantarkan kepada kalian semua. Wah, kepala sekolah Lin hebat sekali, kata perawat muda itu sambil menyeringai. Dia tidak pergi kemanapun, dia ada di kantor, haha. Ditipu lagi, Lin Yi tidak marah. Ia bercanda sedikit lagi, lalu pergi ke kantor. Kantor itu sepi, selain Li Chuhan dan Kiao Xin, tidak ada orang lain di sana. Saudara Lin. Melihat Lin Yi, Kiao Xin berdiri. Setelah lama menghilang, Kiao Xin tampak lebih ramping, auranya bahkan lebih dewasa. Di bawah bimbingan Li Chuhan, dia sudah memiliki beberapa kualitas untuk menjadi sosok yang kuat. Kamu sudah lama tidak datang ke sini. Itulah sebabnya aku ada di sini. Hehe. Kiao Xin merapikan barang-barangnya, kita harus punya kesadaran diri, aku akan berhenti menjadi orang ketiga dan berangkat. Makan malam telah diantar ke pos perawat, makanlah sebelum habis. Kiao Xin pergi, hanya meninggalkan Lin Yi dan Li Chuhan di kantor. Namun tatapan Li Chuhan mengelak, agaknya tidak mampu menatap Lin Yi. Ada apa? Merasa tidak nyaman? Tidak, bisik Li Chuhan. Insiden Jin Ming ada hubungannya denganku. Aku tidak menghentikannya saat itu. Maaf. Apa yang kau katakan, kata Lin Yi dengan geli. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan jika itu aku saat itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi kamu. Tetapi masalah ini dimulai karena saya. Kalau kamu ngomong gitu, kamu cuma nunjukin tanggung jawab ke diri kamu sendiri. Kata Lin Yi. Jelas ini semua karenaku, tidak ada hubungannya denganmu. Lin Yi memeluk Li Chuhan, pasti menakutkan malam itu. Li Chuhan juga memeluk Lin Yi dan berbisik lembut, aku tidak takut apapun. Sambil mendesah dalam hati, Lin Yi dengan lembut membelai punggung Li Chuhan. Situasi ini terlalu keras baginya, bahkan kehidupan yang tenang pun berubah menjadi penuh gejolak. Sekarang aku bebas, ayo kita pergi menemui Jin Ming. Li Chuhan berbisik. Saya belum mengunjunginya sejak dia memasuki ruang operasi. Lin Yi tiba-tiba merasa gelisah. Li Chuhan tidak berkunjung bukan karena dia sibuk dengan pekerjaan, tetapi karena Ji Qingyan ada di sini. Sebenarnya bukan hanya Ji Qingyan saja yang akan berusaha menghindar semampunya, melainkan sahabat-sahabat Lin Yi yang lain, Li Chuhan pun akan berusaha menghindar. Tidak ingin menimbulkan dampak apapun karena kehadirannya. Dia selalu menyembunyikan dirinya di balik kerumunan, hanya ingin menjadi bayangan. Diam-diam, tanpa menarik perhatian. Ayo pergi, ikut aku. Setelah segera merapikan dokumen-dokumen di atas meja, keduanya menuju ke bagian ortopedi. Meski Ji Qingyan tidak ada di sana, ruangan rumah sakit tampak ramai. Ibu Liang Jinming tidak hadir, tetapi Qin Han dan Gao Zongyuan hadir, bersama beberapa wanita trendy yang tampaknya menjadi mitra Liang Jinming. Pada saat ini, datang menemuinya memang cukup setia. Saat mereka memasuki kamar rumah sakit, mereka melihat ketiganya sedang bermain kartu. Di samping Liang Jinming duduk seorang wanita bergaun ketat, memegang kartu-kartunya dan memainkan kartu yang tersisa di tangannya. Dan selain memegang kartu, wanita dalam gaun itu juga memegang sebatang rokok untuk Liang Jinming, melakukannya dengan sangat terampil. Wah, denyut nadinya cepat sekali, pasti dia punya kartu bagus, kata Gao Zongyuan sambil menunjuk monitor. Tidak heran kamu langsung mengincar 3 poin, komentar Qin Han. Sial, kalian berdua curang. Guru Lin. Pada saat ini, melihat Lin Yi masuk, wanita yang memegang kartu itu berdiri, dan permainan kartu pun terhenti. Baru saja selesai operasi, jangan merokok selama beberapa hari. Wanita itu berdiri dengan takut, minggir, dan mematikan rokoknya. Berhati-hatilah beberapa hari ini, kata Li Chuhan lembut, dengarkan kakakmu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.